warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini semangat siapa ya? Mohon izin belum ada gambarnya ini yang keluar. Bapak Darmawan, salam Pak. Hadir, hadir. Waalaikumsalam, hadir Bu. Siap, terima kasih. Di sini juga sudah ada Pak Ahmad Sopan, Al always. Terima kasih Bapak dari MCCI Merak. Ada Bu Evilianti juga, Pak Julius Bernard juga, terima Assalamualaikum Mbak kasih. Dia. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Izin ikutan ya. Alhamdulillah. Silahkan, monggo Ibu. Boleh di-share juga ke rekan-rekan atau Oke. keluarga juga. Monggo Ya, silahkan ada Bapak yang Ibu. ikut ini di sini, Dokter Jainal. Oke, siap Eh, silahkan. Selamat datang dokter. Baik, luar biasa. Ternyata lumayan banyak juga ini ya. Di awal sesi sudah 22 peserta yang hadir. Oke, sebentar. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan mulai sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-73 pada siang hari ini. Nah, sepertinya nanti akan ada pertanyaan menarik berhubung kita akan membahas budidaya ikan air tawar, tapi ini beda ya Bapak Ibu. Kalau kemarin mungkin lele, nila, nah ini kita akan ada topik menarik. Tapi sebelum itu, izin Bapak Ibu, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun. Agenda rutin kita Bapak Ibu dari komunitas Sejuta Senyum Pensiun batch ke alhamdulillah ke-73 minggu ini. Nah, mungkin izinkanlah saya memperkenalkan diri mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang baru join seperti Pak Dokter Zainal. Terima kasih sudah join Bapak. Ya, Menemani. sama terima kasih. Ya Baru Pak. join. Siap, monggo silahkan menemani siang. Selepas mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang baru selesai sholat Jumat, sudah berkenan join. Terima kasih. Jadi mungkin Bapak Ibu sedikit saya Dia Azhari selaku staf dari ISQ Masa Persiapan Pensiun yang mana merupakan tiap minggu ya Bapak Ibu diamanahi untuk menjalankan program webinar Sejuta Senyum Pensiun. Ya ini webinar untuk komunitas Sejuta Senyum Pensiun alumni training ISQ MPP. Namun kami juga tidak menutup untuk Bapak Ibu dari rekan-rekan yang berkenan untuk join silahkan. Semoga ilmu yang di sini dapat bermanfaat untuk perencanaan aktivitas pensiun Bapak Ibu ke depan. Begitu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Saya ketemu pertama kali waktu itu di Malang. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang dari Malang. Monggo bisa nanti mungkin ngopi darat bareng nih dengan Pak Joko Pitono atau Pak Pipit begitu. Hari ini Bapak Ibu kita mengangkat tema terkait peluang dan tantangan budidaya ikan air tawar bagi pensiunan, menyongsong masa depan yang produktif. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang eh, udah punya ikan hias nih, khususnya koi. Nah, di sini kita akan membahas budidaya ikan air tawar khususnya ikan koi ya Bapak Ibu. Jadi di sini tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan Pak Joko Pitono merupakan penanggung jawab komunitas budidaya ikan lokal di Punten Batu ya Pak. Di ikan wader dan ikan uceng. Namun sebelum itu pengalaman kerja beliau itu merupakan teknisi perikanan budidaya di Punten tahun 2016 sampai 2023. Kemudian pejabat pengelola barang Punten tahun 2019 sampai sekarang, kemudian pengelola kesehatan ikan di Punten 2023 sampai sekarang, pendamping auditor CPIB, mungkin nanti bisa juga disampaikan oleh Pak Joko di 2019 sampai 2021, dan narasumber kegiatan BIMTEK budidaya ikan di Jawa Timur nih Bapak Ibu tahun 2023 sampai sekarang.
Jadi langsung saja karena waktu kita terbatas dan nanti saya pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian karena mungkin di sini ada juga nih yang sudah punya ikan koi dan mungkin berminat untuk mengembangkannya. Silahkan langsung saja kita sambut Pak Joko atau Pak Pipit. Selamat siang Pak Pipit. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam sehat. Waalaikumsalam sehat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Semangat. Semuanya. Semangat. Oh iya Pak, mohon izin kalau di ISBMPP kita ada yel-yel nih semangat Yo, yo, pagi yo. gitu. Nah, jawabnya Siang, 3 kali. Pagi, pagi, oh, pagi. Semangatnya tetap pagi, Bapak. oh pagi, ya boleh, boleh. Ya. Oke, baik Pak Joko. Langsung saja silahkan monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke. Alhamdulillah pada Selamat siang, siang. Darmawan. Semangat banget. Pak Wah, Darmawan. Semangat. alhamdulillah. Gak punya Amin. warung. Itu yang kita cari, Pak. Bapak Ibu sekalian, semangat dari kita sendiri. Dari mohon izin nggih, Bapak Ibu sekalian semuanya, eh, kami di sini perkenalkan nama kami ini Joko Pitono. Kebetulan kami bertugas di IPB Punten, Instalasi Perikanan Budidaya Punten ya, di Jawa Timur, tepatnya di Kota Batu. Dan di balai kami ini atau kantor kami ini termasuk ikonik Bapak Ibu sekalian. Ini warisan zaman Belanda. Kantor kami ini sudah 100 tahun lebih Bapak Ibu. Didirikan itu tahun 1918, zaman Belanda. Jadi waktu zaman Belanda, era transisi kemerdekaan itu kami sudah diwarisi komoditas yang sampai sekarang tetap kami kembangkan. Namanya ikan mas punten. Jadi barangkali Bapak Ibu nanti searching atau Google, ikan mas punten ada di mana? Ya, ada di tempat kami ini Bapak Ibu. Jadi dari 1918 Belanda jajah rentes itu dengan orang Belanda tentunya sudah melakukan riset uji kelayakan tempat, air, komoditas ikan yang alhamdulillah sampai sekarang itu ikannya masih ada di sini. Meskipun bukan yang sebelumnya itu yang hasil Belanda, tapi anak turun ikan tersebut itu sampai sekarang masih dijaga, masih kita lestarikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau searching ikan mas punten ada di mana ya ada di Batu tepatnya di Kota Batu. Nah, pada kesempatan hari ini kita kami lah sifatnya diskusi terkait budidaya ikan, khususnya air tawar. Semoga langkah baik kita semua ini mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah barokah di dunia dan akhirat. Oke, langsung saja nggih, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini kenapa kami memilih topiknya itu ikan koi. Yang kita tahu bersama itu ikan koi itu nggak asing di kita semua nih. Jadi ikan koi itu sudah 50 tahun bahkan 100 tahun itu ada. Ada dan artian sudah berjalan di Indonesia bahkan juga di ASEAN di dunia. Sejarahnya ini menarik Bapak Ibu, banyak versi. Salah satunya itu yang kami ambil dari sumber yang kami yakini itu ada dua tempat yang horizontal. Asalnya ada yang mengatakan dari Persia, ada juga yang mengatakan dari Cina. Tapi kita abaikan saja. Kemudian itu kan ya cuma bagian dari sejarah ikan koi dan yang kita tahu sendiri sekarang ikonik koi kan di Jepang. Jadi era perjalanan koi itu dari Persia entah Cina itu kebetulan dibawa pedagang-pedagang itu singgah sampai ke Jepang dan sampai sekarang di Jepang itu dikembangkan yang namanya ikan koi. Makanya namanya itu masih berkembang dan menggaung koi itu asalnya dari Jepang. Nama-nama
jenis koi pun menyesuaikan, ya, ada kohaku, sowa, sake, dan sebagainya. Kenapa ikan koi? Tentunya ya seperti slide sebelumnya itu karena nilai ekonomisnya tinggi. Dari dulu sampai sekarang itu kalau kita mendengar koi, wah ini ikannya orang kaya ini orang dulu. Itu yang menjadikan peluang di budidaya koi itu cukup terbuka lebar. Satunya memang di samping nilainya ekonomisnya tinggi juga memang dari visual yang kita tahu kan warnanya bagus menarik. Dari posturnya, corak warnanya kan kalau kita lihat geraknya kan anggun sekali, cantik. Makanya itu pantas lah kalau ikan koi itu bisa dikatakan ikan keberuntungan dan sebagainya. Dan harapannya juga dengan nilai ekonominya tinggi, banyak peminatnya, nanti juga proses penjualannya juga tentunya dibarengi banyak peminatnya dan sebagainya. Selanjutnya, kenapa koi? Itu juga uh, banyak hal terkait kalau kita budidaya ikan koi itu juga diperhatikan. Kita lihat di rumusnya itu biasanya eh, yang mudah itu panjang sama tinggi, perbandingan panjang dan tinggi. Perbandingan panjangnya 2,3 berbanding 3,1. Tadi panjangnya 2,3, tingginya itu 3:1 seperti itu. Jadi agak bungkuk dan melebar. Selanjutnya jelas dari postur tubuhnya itu sendiri. Tubuhnya itu seperti torpedo, seperti peluru lah. Nah, seperti itu. Juga tipsnya juga kita lihat dari visual pergerakannya. Gerakannya itu anggun, terus agresif, dan lain sebagainya. Terus juga perlu kita ketahui juga di samping pola, warna, dan sebagainya juga kelengkapan organnya. Sisiknya ada 5 itu harus ada. Di punggung, sirip dadanya ada 2, sirip perutnya ada 2, terus sirip ekor sama sirip anal. Itu kelengkapannya seperti itu. Terus di organ kepalanya nggak ada kepala atau sisinya nggak ada luka, nggak ada apa namanya perubahan warna merah atau hijau dan sebagainya. Dan tentunya juga warna dan pola yang kita tahu kan dari nama Kohaku misalnya merah putih ya harusnya warnanya merah dan putih. Tinggal biasanya apa namanya itu letaknya atau polanya itu yang menyesuaikan, soa dan sebagainya. Terus garis tegas warnanya. Di samping itu, kalau sudah bentuknya bagus sesuai, warna polanya sesuai juga kesehatannya. Kesehatan itu bisa kita ketahui dari bentuk visualnya yang tidak ada luka, terus dari pergerakannya, terus dari respon dia terhadap kita entah itu di apa dielus atau direspon pakan seperti itu. Selanjutnya dalam hal kita budidaya koi itu tentunya eh, ada hal yang kita persiapkan. Sebenarnya secara umum di budidaya itu ada dua kegiatan besar. Satu itu pembenihan, satu pembesaran. Kalau pembenihan itu yang nanti kami sajikan ini kita merawat induk atau calon induk nanti akan dirawat, diberi makan, ditreatment, dikawinkan dan sebagainya untuk menghasilkan anakan atau benih. Sedangkan kalau kita bicara pembesaran yang kedua itu, jadi kita merawat benih untuk dibesarkan ukuran tertentu. Bedanya seperti itu. Tapi secara umum itu sama. Nanti ada kegiatan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi itu apa Bapak Ibu? Pra itu sebelum kita produksi. Hal apa yang sebelum kita lakukan? Kalau kita sudah pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah menemukan misalnya ini kita sampaikan ikan koi, tentunya sebelum produksi kita harus memilih ikannya, ikan koi, ikan air tawar. Ikan di mana? Ya butuh air. Air yang sesuai seperti apa? Suhunya setidaknya kalau kita ukur itu derajatnya antara 20 sampai 30 derajat. pH-nya normal antara ring 5 sampai 8 itu sudah saya kira itu suhu pH normal. Terus selanjutnya wadah. Wadah apa yang kita gunakan? Wadah itu ada banyak Bapak Ibu. Menyesuaikan ketersediaan permodalan kita. Ada yang kalau tradisional, ada yang di tanah, terus ada yang pakai waring, jadi ada kolam besar, terus kita seperti keramba jaring itu bisa. Terus yang sekarang tren itu ada yang kolam terpal, terus atau fiber, kolam fiber bulat, entah kotak itu bisa untuk digunakan. Sebetulnya yang secara yang umum kita ketahui itu kolam beton.
dari ke semua pemilihan wadah media pemeliharaan itu tentunya juga menyesuaikan modal dan daya dukung kapasitas produksi kita. Kenapa kita milih tanah itu maksudnya kolam tanah itu ya memang menyesuaikan dengan permodalan. Kenapa fitur dan sebagainya. Memang semua wadah tersebut yang jelas ada plus minusnya. Setidaknya dari wadah tersebut tujuannya ada tujuannya. Pertama untuk menampung ikan budidaya. Terus seharusnya media tersebut tidak bocor atau tidak lubang medianya. Terus bisa berkelanjutan jangka panjang. Yang jelas selanjutnya ya permodalan dan sebagainya. Kalau kita sudah menentukan medianya, ada juga, maaf, ada satu lagi media, bisa akuarium atau bak-bak yang diameter tertentu, bak plastik itu bisa, Bapak Ibu. Jadi media itu banyak untuk saat ini, pilihannya itu variatif, tergantung nanti meluas lahan juga lahan kita, entah itu di teras rumah, di belakang rumah, atau enggak memang sudah jenengan sediakan sendiri lahan yang khusus untuk budidaya ikan, lahan kosong yang sudah diset, ada kolam, entah beton, entah fiber dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, setidaknya dalam kita budidaya ikan, ya kita bicara koi itu setidaknya ada 3 kolam utama yang kita punya. Satu kolam apa itu? Kolam untuk merawat induk jantan, kedua untuk merawat induk betina, yang selanjutnya kolam untuk pemijahan atau perkawinan ikan. Di dunia perikanan, perkawinan itu kita sebut pemijahan. Dan kolam pemijahan juga bisa untuk kolam pembesaran untuk si benih-benih. Ini secara umum kita bicara tentang kolam, desain kolam. Desain kolam itu ya ini eh, untuk budidaya melindungi dari banjir, membesar angin, mampu menampung air, juga menjamin kemudahan transportasi. Kolamnya itu strategis lah, bisa dikatakan seperti itu. Terus seharusnya juga daya dukung biar nanti merawatnya enak. Misalnya kita ngisi air, itu airnya nggak sampai menggenang, ngisi air sambil plus waktu panen nguras itu nggak sampai airnya menggenang. Itu ada trik-triknya, ada apa perlakuannya. Ketinggian air kemiran kolam itu ada ada tipsnya. Yang kami sampaikan ini ada, kalau kita gunakan pompa kolam itu ada dua, ada yang menggunakan pompa, juga ada yang menggunakan gravitasi. Secara umum di petani kita, khususnya yang kami ketahui di Jatim itu kebanyakan memang dari yang mengandalkan gravitasi. Di tempat kami pun sama, mengandalkan gravitasi. Jadi waktu panen, entah pompa, pipa outlet, ada pipa inlet itu air masuk, outlet air keluar itu sudah disetting kemiringannya lebih tinggi inlet daripada outlet. Itu untuk mempermudah waktu panen. Ada desain yang lebih modern di slide berikutnya itu yang pakai fiber dan sebagainya itu menyesuaikan dengan daya dukung dan permodalan seperti itu. Nah, ini yang kita sampaikan di kegiatan selanjutnya di kegiatan pembinaan ikan koi itu eh, kita pembenihan. Jadi kita kerja utamanya nanti akan merawat induk. Pertama milih induk mana yang sesuai yang tadi bentuknya, warnanya, polanya, kesehatannya. Kalau sudah dipilih yang grade bagus lah, syukur-syukur yang bagus. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kita budidaya, alangkah bagusnya kita dasari dengan rasa senang dulu, rasa cinta dulu. Untuk mengawali kita misalnya beli yang biasa-biasa nggak apa-apa Bapak Ibu, asal nanti kita rawat sungguh, nanti kita rawat sungguh-sungguh, terus kita pijahkan atau kita anakkan seperti itu. Nanti kalau sudah tumbuh rasa cinta, senang dengan ikan tersebut, monggo nanti beli yang eh, warna atau pola tertentu yang tentunya nanti diimbangi dengan harga 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 ikan tersebut yang bisa dikatakan relatif mahal. Kalau kita bicara ikan koi kan harganya itu wah, fantastis Bapak Ibu. Untuk awal-awal ya yang kita beli yang calon induk yang di bawah 100 lah atau enggak yang 100 di bawah 500 atau 500 ribu. Itu saya kira sudah bisa untuk melangkah ke depan. Nah, soal saya milih kita merawat induk. Merawatnya bagaimana Bapak Ibu ya? Itu tadi dengan minimal ada 3 kolam. Jadi ada kolam jantan, ada kolam betina, dan nanti ada calon untuk satu kolam untuk kolam perkawinan atau pemijahan. Kita rawat induknya, kita beri makan rutin Bapak Ibu. Sehari itu setidaknya 2 kali, 1 kali nggak masalah. 2 kali sehari beri makan.
Terus makanya apa ya? Tentunya untuk untuk saat ini yang mudah itu pakan pelet, pakan pabrikan sudah tersedia di berbagai toko itu online atau di toko-toko pakan. Pakan kan tuh banyak jenis pakan untuk koi atau pakan ternak itu banyak. Soalnya kita rawat Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau kita beli ikan koi untuk awal-awal itu kan katanya ribetnya. Memang ya tantangannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ikan yang baru kita beli itu ada treatmentnya. Kita ada sirkulasi air, terus ada tambahan aerasi untuk biar ikannya adaptasi di tempat kita yang baru. Selanjutnya, kalau sudah maintenance sebulan, 2 bulan, terus dengan pakan yang cukup, insya Allah nanti akan mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu lambat laun akan mengarah di reproduksi. Nah, itu tadi dengan kita pembelian, nanti kita seleksi ikannya makan matang gonak atau yang siap dipijahkan. Kalau sudah siap ikan yang dipijahkan, nanti kita melangkah di kegiatan pemijahan atau perkawinan seperti itu. Kalau perkawinan nanti alurnya kita siapkan medianya, airnya, ketinggiannya kurang lebih 60 sampai 80 cm ketinggian air, terus pakai media substrat. Substratnya itu berupa biasanya kalau di sini ya pakai ijuk atau pakai raffia, pakai jainsur. Jadi media substrat itu untuk menempelkan telur. Telur ikan koi nempel di media tersebut dan sebagainya. Nah, terus kegiatan selanjutnya kalau sudah eh, semalaman biasanya ikan itu mijah, paginya kita angkat Bapak Ibu. Kenapa diangkat? Ya biar nanti recovery induk tersebut. Induk tersebut jantan betina diangkat, ditaruh di tempat pemeliharaan tadi. Karena berhubung minimal 3 ya kita kembalikan di kolamnya 3 tadi, kita kembali di kolam A untuk jantan, B betina, C untuk pemijahan tadi. Kalau kolamnya banyak, ya yang habis dipijahkan itu kita kembalikan di kolam C, misalnya kolam pemulihan dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah kita melakukan pemijahan, nanti kan insya Allah ada telurnya. Jadi semalaman dia mijah, paginya diusahakan sebelum jam 8 pagi itu indukannya sudah dikembalikan di di tempat pemeliharaan induk tadi. Biar apa Bapak Ibu? Biar indukan itu tidak makan telurnya. Kan kita tahu sendiri dia habis beraktivitas memijah itu menguras banyak energi, mengurangi banyak kegiatan lah, mengeluarkan telur, terus dia ada pergerakannya, lari-lari itu menguras banyak energi. Kalau nggak diambil, nanti telur-telur itu dimakan kembali Bapak Ibu. Sayang sekali kan kita sudah melihara makan. Wah, tahu-tahu kita lupa, oh ini hari ini ternyata mijakan kita pergi keluar kota. Kalau nggak ditunda, nanti saja. Nah, harapannya itu tipsnya itu sebenarnya sebelum matahari apa terik ya sebelum jam 9 sebenarnya itu jam 8 lah upayakan itu kita ambil biar ikan telur-telurnya nggak dimakan. Nah kalau sudah ada telur nanti insya Allah kalau di tempat jenengan di Jabodetabek Jawa Barat itu saya kira suhunya itu optimal antara 25 28 itu optimal. Itu telur akan menetas di hari kedua ketiga. Ada misalnya hari ini mijahkan, insya Allah hari Senin lah itu telur akan sudah menetas. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk kalau sudah menetas, nanti bagaimana apa yang kita lakukan? Sabar dulu Bapak Ibu. Kita amati dulu berapa persen yang sudah menetas, kita amati saja seperti itu. Biasanya nanti setelah hari ketiga, nanti itu jangan dikasih makan Bapak Ibu. Kalau sudah menetas di hari ketiga tadi, jangan dikasih makan dulu. Itu masih ada cadangan makanan atau istilahnya zog di perutnya itu ada warna putih-putih atau kuning-kuning itu masih ada cadangan makanan. Ikannya masih ada stok makan lah. Bagaimana nanti cara memberi makannya? Sabar nanti kalau tanda-tandanya nanti kalau ikannya mulai berenang. Ikan yang masih baru menetas ini biasanya nempel di substratnya, nempel di dinding-dinding. Kalau sudah cadangannya habis, dia akan berenang-renang. Tandanya seperti itu. Terus yang kedua, kita ambil sampel, diserok, ditaruh gelas. Oh,
kita amati ada apa warna putih atau kuningnya atau enggak. Kalau sudah enggak ada, berarti itu sudah waktunya kita kasih makan. Dan makannya apa? Itu ada Bapak Ibu. Yang murah untuk saat ini, yang umum di petani kita, khususnya Jatim itu, mereka menggunakan kuning telur. Jadi kuning telur ayam, ayam rebus itu, ayam boiler, kita masak, kita buang putihnya atau kita konsumsi sendiri, terus yang kuningnya itu yang kita berikan ke ikan. Yang tentunya dosisnya menyesuaikan. Satu butir ini, yang satu air ini bisa untuk 50 bahkan 100.000 butir telur. Itu. Dan yang kita tahu juga pengalaman kami di sini satu ekor ikan koi dengan bobot 1 kilo yang betina itu prediksi jumlah telur yang dihasilkan antara ring 50 bahkan ada yang sampai ring 50 sampai 80 ribu butir telur yang akan dihasilkan per 1 kilo. Nah, setelah itu parameter kualitasannya sama apa? Secara umum tadi 20 sampai 30, pH-nya yang pH normal, ringnya itu 26,5, 7, yang pH normal kan 7. Berarti ya upayakan segitu. Terus pakan kita berikan ya eh, yang bergizi, setidaknya itu eh, protein yang kalau di kemasan itu 30, itu minim. Diusahakan di atasnya itu lebih bagus yang 35, 35, tapi yang jelas eh, harganya itu menyesuaikan. Yang protein kandungan protein itu nanti lebih mahal. Misalnya seperti itu. Nah, induk nanti kalau dalam perawatan induk nanti yang kita persiapkan juga alangkah bagusnya Bapak Ibu itu ada pakan tambahan. Pakan tambahan apa? Berupa eh, pakan alami. Pakan alami itu entah cacing atau kutu air dan sebagainya. Itu akan membantu sekali Bapak Ibu untuk kelangsungan dalam apa ini, waktu pemijahan. Dengan ketercukupan pakan tersebut nanti energinya itu terbuang dengan pas dan efisien Bapak Ibu. Dan tentunya dengan kandungan tadi antara 30 sampai 40 lah. Itu upayakan seperti itu. Energi itu akan diserap oleh ikannya dan akan didistribusikan di metabolisme kan untuk gonadnya, tumbuhnya dan sebagainya. Lautnya dan benih. Benih itu dalam umur tadi yang saya singgung sebelumnya, umur hari ketiga itu dikasih makan telur sampai seminggu. Di samping telur putih, telur kuning, telur itu tadi bisa juga ada pakan berupa pakan tepung. Misalnya tepung udang, kalau di produk pasar ada yang disebutkan pengli atau enggak. Yang kalau kita punya itu yang apa palet biasa itu kita mixer atau kita tumbuk itu sudah bisa untuk dijadikan pakan untuk si benih. Nanti selama 2-3 minggu itu menyesuaikan pertumbuhannya. Berarti bukaan mulutnya itu lebih kasar, pakannya lebih besar, lebih besar dan sebagainya. Selanjutnya ya maintenance dan lain sebagainya. Pemeliharaan sehari-hari. Nah, ini kaitannya dengan persiapan induk, tentunya yang kita apa kita kejarkan kematangan gonad. Di ikan koi, ikan mas itu hampir sama. Jadi untuk mempersiapkan untuk jadi induk itu setidaknya kita persiapkan 8 bulan sampai 1,5 tahun Bapak Ibu. Itu dari ukur nol misalnya ukur 3-5 cm pemeliharaan. Kalau kita sudah misalnya kita telah beli misalnya di rata-rata 20 atau 30 cm panjang ikan itu saya perkirakan pemeliharaan 5-6 bulan itu insya Allah sudah bisa untuk kita jadikan induk. Tapi juga dengan syarat pakannya rutin, terus kontinu, terus diseleksi kematangan gonad. Ikan yang makan gonad itu seperti apa bentuknya? Di samping umurnya yang sudah mencapai 1 tahun tadi 8 bulan sampai 1,5 tahun, juga dari posturnya. Biasanya kalau ikan jantan itu kalau di stripping atau di pelurut bagian perutnya itu nanti akan mengeluarkan cairan putih. Sedangkan kalau yang di betina nanti akan mengeluarkan cairan bening atau bahkan nggak keluar apapun, mungkin bisa keluar dari kotoran itu indikasi betina. Betina pun juga ditandai dengan perutnya yang gembul, perutnya itu membuncit, itu diduga siap dipijahkan. Nah ini yang setelah disajikan Budia ini kriteria induk SNI jantan itu ya tentunya yang
jantan betina sehat, tidak cacat, terus memberi informasi terselusur. Jadi asal indukannya jelas. Bapak Ibu beli di mana, misalnya di kementerian, di balai-balai yang bersertifikat, terus di pembudidaya yang memang kredibel, itu alangkah bagusnya Bapak Ibu. Atau enggak yang nantinya ke depan itu impor, wah monggo Bapak Ibu, itu yang jelas ya terlusur. Kenapa eh, tertelusur? Soalnya kan kita arahnya berproduksi. Kalau nggak tertelusur, jangan sampai Bapak Ibu, yang pengalaman kami di sini, indukannya kohaku misalnya, atau kohaku yang merah putih itu dikawinkan dengan jantan yang merah putih. Ternyata kalau nggak bagus itu anaknya nanti mix, yang kohakunya nggak ada, banyak sedikit, malah ada yang warna kuning, warna hitam, campur-campur, itu terindikasi bahwa indukan tersebut tidak bagus, tidak tertelusur, asal-asal asal mengawinkan, asal memijahkan, itu sayang sekali seperti itu. Dengan tertelusuri itu, istilahnya kalau diberikan SKA, surat keterangan asal induk, itu bagus, insya Allah genetik dari ikan tetap terjaga. Terus tutup insang ini terkait tadi, ya kelengkapan organ tubuhnya lengkap, sisiknya entah warnanya itu sesuai dengan ini. Perawatannya itu tadi yang tidak 8 bulan sampai 1,5, itu yang jantan. Kalau yang betina usahakan 2 tahun. Ya kita menyesuaikan saja. Dikira kalau sudah setahun, misalnya dikira perutnya sudah membuncit, siap, nggak monggo bisa dipijakkan. Hmm. Kriteria induk selanjutnya, kalau tadi yang sudah kami singgung ini di pemijahan induk. Kalau sudah kita siapkan wadah itu tadi yang saya pemijahan induk. Jadi wadahnya kita siapkan airnya kurang lebih 8 80 cm kedalamannya gitu. Terus kita siapkan media substrat untuk meletakkan telur tadi. Jadi kita pakai ijuk yang bahan baku sapu itu dimodif seperti sapu besar itu. Kalau enggak rafia yang itu seperti di gambar itu ada, itu namanya ijuk. Itu bisa kita modif dengan menggunakan tali rafia, itu kita ganti dengan rafia. Itu ada catatannya, media substrat yang kita gunakan itu diusahakan yang ramah lingkungan, mudah didapat, ekonomis, dan tahan lama. Saya kira untuk saat ini yang bisa kami rekomendasikan itu ya hijau, Bu, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua rafia, kan hijau ini tahan lama, bisa 2-3 tahun bisa kita gunakan terus. Itu kita apit dengan bambu, sudah cukup dan sederhana. Nah, itu tadi kalau wadahnya sudah kita persiapkan, nah itu ikannya setidaknya satu kolam 1 meter itu satu. Tadi untuk mijakan itu 1:2. Itu idealnya Pak Ibu, menyesuaikan juga. Jadi 1:1. Satu induk betina, satu induk jantan. Tapi 1:1 ini catatan bobot. Kalau betinanya 1 kilo, jantannya 1 kilo. Itu Bapak Ibu. Kalau betinanya 2 kilo, ya total jantannya 2 kilo. Pada umumnya di ikan mas itu, yang betina itu lebih besar dari, ukurannya itu lebih besar daripada yang jantan. Makanya sebaiknya jantannya itu double. Misalnya betinanya 1, jantannya 2, seperti itu. Dan kalau sudah kita isi air media tersebut, terus ya kita tunggu, misalnya yang kita setting pagi jam 8, jam 9, nanti itu tadi jam seawal jam 8 atau habis maghrib itu dia mulai bereaksi, mulai mijah biasanya. Itu semalaman sampai pagi. Kalau sudah pagi, seperti yang kami singgung tadi, pagi sebelum jam 8 kita ambil, kita kembalikan di kolam recovery. Kita beri pakan cukup biar nanti segera pulih ikannya. Terus biar recovery, idealnya sebulan atau sebulan setengah itu sudah recovery, dengan catatan ikannya sehat, pakannya cukup. Nanti ikannya recovery, bisa tumbuh bonat lagi, bisa mijah lagi di bulan atau bulan berikutnya atau siklus berikutnya. Seperti itu. Kalau sudah bertelur itu tadi, kita tunggu kapan dia netas, kurang lebih 2 hari, bahkan mungkin 3 hari, menyesuaikan. Saya kira kalau di Jabodetabek, Jawa Barat itu cepat dalam penetasan telurnya. 3 hari lah itu sudah menetas, dan 3 hari berikutnya baru kita beri pakan tambahan.
yang telur tadi atau tepung dan sebagainya. Itu seminggu 2 minggu diberi pakan tersebut. Seharusnya dinaikkan pakai pakan tepung. Jadi kita siklus budidaya pembenihan ini singkat Bapak Ibu. 30 sampai 45 hari kita budidaya itu. Jadi singkat sekali, berbeda dengan pembesaran. Pembesaran itu kan ada yang 1 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 6 bulan atau setahun. Dengan pembenihan itu kita melihara 30, katakan 30 hari kita sudah bisa panen. Tapi ya ikan yang kita jual kecil-kecil Bapak Ibu. Dalam 30 hari itu nanti ikannya itu rata-rata yang kita panen akan ukuran 5 sampai 7 cm. Seperti itu. Jadi dari ikan tersebut itu sudah bisa kita pasarkan. Tapi ya tentunya dibarengi dengan harganya yang coraknya seperti apa, terus ukurannya kan seperti itu. Di tips ikan koi ini sebenarnya ada 3 termin pemeliharaan. 45 hari pertama itu kita akan seleksi dari ukuran dan warna. Ukurannya yang besar, seragam, terus warnanya yang sesuai dengan indukannya. Kohaku yang merah putih, Sowa yang merah putih hitam, terus kalau yang Siru itu hitam putih seperti itu. Misalnya sesuaikan induknya, terus yang di pemeliharaan berikutnya yang 45 menginjak hari 90 itu adalah kita melihat warna dan polanya. Polanya itu yang kalau apa tata letak belentong-belentongnya itu apa motifnya, spot-spotnya itu yang kita lihat. Selanjutnya di pemeliharaan tahap ketiga itu yang sudah di samping warna, pola, bentuk tubuh dan juga wis sudah pasti permanen anunya apa tuh pola warnanya. Terkait pemeliharaan benih, ini yang kami sajikan, ini secara umum kalau kolam tradisional ada pengeringan, perbaikan, pematang, ada kalanya kalau tradisional ini ada kebocoran, entah itu dari konstruksi yang rusak atau enggak dari hewan-hewan, misalnya ada kepiting atau ada tikus tanah mungkin dan sebagainya. Itu kita lakukan di ini yang kami sajikan ini yang tradisional. Kalau pakai fiber bagaimana ya berbeda Bapak Ibu. Kalau pakai fiber atau terpal itu cuma dikeringkan, dibersihkan tepiannya. Kalau dirasa itu urgent misalnya itu bisa dikasih entah kapur atau obat-obat tertentu. Terus dikeringkan diisi air sudah siap untuk dipakai untuk budidaya. Terkait sudah menetas nanti juga mungkin kembali lagi ikannya sudah menetas kita pelihara nanti arahnya ke pendederan benih atau pemeliharaan benih benih yang akan kita pelihara agar siap dijual atau kita pasarkan ya tentunya pakannya minimal sekali ikan itu makhluk hidup lah kita bicara makhluk hidup itu kan seperti kita kan butuh asupan energi atau pakan itu ikan pun sama dia menunggu misalnya rutin kita ngasih pakan jam 7 ya, ikannya itu sebenarnya standby oh jam 7 mana ini juragan saya bos saya kok nggak ngasih makan itu misalkan tepat pemberiannya ya, jam 7 sampai jam 4 ya kita datang jam 7 sampai dan jam 4 itu kalau di manusia biasanya kalau telat makan asam lambung yang seperti itu ya kita tahu seperti itu. Nah, sama hanya di dunia hewan sama ikan juga seperti itu kalau sudah kebiasaannya 2 kali ya diusahakan 2 kali. Satu kali saya kira sudah cukup karena juga di perairan kan ada sumber makanan. Samping kita memberi makan juga kita pantau kualitas airnya bagaimana, warnanya bagaimana. Juga itu bagian dari budidaya. Di samping kita cuma bukan cuma ya dalam artian setiap hari kok budidaya memberi makan, tok enggak juga dari kita melihat visual ikan juga kita amati airnya, oh airnya warnanya bagaimana, entah itu warna cerah atau enggak berubah jadi hijau, bahkan mungkin kuning atau merah. Nah, itu juga bagaimana solusinya kan seperti itu. Rata-rata kalau kita budidaya itu warna airnya itu kehijau-hijauan itu bagus atau enggak kecoklat-coklatan itu bagus. Yang mengkhawatirkan biasanya yang warna hijau atau coklat itu ada dibarengi bau atau rasa. Oh, baunya menyengat itu sudah itu secara dari alam itu dikasih tahu ya. Oh, ini eh, wadahmu, ikanmu akan terjadi masalah. Itu tanda-tanda seperti itu. Juga pemeriksaan dengan beri makan kan responsif ikan bagaimana. Oh, ikannya
eh, nongol ke permukaan, berarti insya Allah itu bisa dikatakan ikannya sehat. Kalau kita ngasih makan loh ikannya kok di bawah saja atau enggak apa mojok-mojok di tertentu, wah ini bahaya Pak. Biasanya ini indikasi alam mengatakan ini kolam ini bermasalah, ikannya nggak mau naik. Itu salah satu tanda-tanda eh, dalam kita budidaya itu ada sedikit masalah. Ini yang kami sajikan di tabel ini standar dalam pemeliharaan ikan koi secara umum. Ada pemeliharaan singkat kan ada antara 20-40 hari itu ya rata-rata yang akan kita hasilkan 5 sampai 7 cm. Dan itu menyesuaikan nanti tahapan kita budidaya. Next. Nah, kalau bagaimana kalau sudah hari ke 30-40 ya tentunya kita panen. Panen itu dalam artian enggak kita pasarkan, bukan Bapak Ibu sekalian. Panen itu dalam artian kita menguras atau membersihkan seluruh ikan yang ada di kolam itu untuk di, dirawat di jenjang berikutnya. Seperti itu panen itu. Jadi enggak panen itu istilahnya langsung dijual bisa, tapi secara ya, harfiahnya itu jadi kolam dari tahapan satu itu kita panen, kita eh, di untuk langkah selanjutnya. Jadi diambil semua, terus diseleksi tadi untuk tahap pertama yang 30-45 hari itu kita warna dan ukuran yang mana yang warna yang sesuai yang seragam itu yang kita sendirikan. Nanti di 45 tahap keduanya itu nanti kita arahnya ke polanya seperti yang saya sebut tadi. Itu ada tahapan sebelum. Bagaimana cara panennya? Ya tentunya ada langkah-langkahnya. Jadi kalau kita agendakan hari ini panen, setidaknya kemarin itu kita sudah mempersiapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Pertama, media pemberokan atau istilah tempat penampungan. Nah, tempat penampungan itu untuk menampung hasil panen kita. Ikan yang kita panen di kolam A atau kolam C untuk pendederan tadi, eh, kita siapkan kolam untuk apa namanya untuk menampung tersebut. Kolamnya bagaimana? Ya tentunya kolamnya air kualitas airnya bagus, terus bila perlu ditambah aerasi, sirkulasi, dan pH dan sebagainya sudah sesuai dengan standar tadi, suhunya, pH-nya dan sebagainya. Nanti kemarinnya itu sudah disiapkan entah itu jaring atau kolam, terus dan dikurangi volumenya Bapak Ibu. Ya hari ini ya kemarin itu sudah dikurangi 30% ikannya kita serok atau enggak 50% kita serok di ditampung di tadi tempat pemberokan tadi. Baru hari hanya ini di samping dikurangi volume airnya dan ikannya, hari hanya baru di total panen total. Ikannya tetap nanti ditampung di kolam tadi, kolam pemberokan. Tujuannya apa? Biar ikannya itu lebih selamat, lebih sehat Bapak Ibu. Kalau langsung hari ini panen, biasanya Bapak Ibu ini ya mengkhawatirkan, soalnya panen itu kan juga butuh kegiatan yang intens. Kalau nggak hati-hati, kamu ikannya menggelepar, mati dan sebagainya. Diusahakan timingnya. Kalau pagi ya pagi, kalau sore ya sore. Paginya bagaimana ya? Secara umum ya awal kita kerja, awal mengawal itu jam 5, jam 6 atau jam 7 sebelum matahari terik itu sudah terik. Nah, maaf, itu sudah selesai. Sebelum jam 9 kalau di tempat kami itu sudah selesai itu. Kalau sore ya habis asar lah jam 3 jam 4 itu sudah selesai kolamnya. Jadi volume ikan dikurangi terus dibarengi dengan volume air. Baru kalau kehari-harinya itu ditarik atau outletnya itu dicabut kan airnya terkuras, ditampung dan dipanen misalnya. Setelah panen di kolam pemberakan itu nanti ikan akan kita seleksi Bapak Ibu. Seleksi dari ukurannya, warnanya, polanya. Nah, dengan awal siklus yang jelas itu dari warna, warna dan ukuran. Warnanya bagaimana yang kita pilih ya, warnanya yang sesuai indukan yang kita pelihara. Warnanya cerah, bersih, pekat, organnya lengkap, terus yang jelas tegas garis-garisnya, spot-spotnya dan sebagainya. Bentuknya itu yes, yang lengkap organnya lah dan sebagainya. Itu yang kita bisa istilahnya kalau di koi itu celengan Bapak. Ya petabungan. Yang ada grade A, grade B, grade C. Yang grade A itu tabungannya Bapak Ibu.
Nanti kenapa tabungan yang grade A itu yang bisa kita sharing jelasnya itu jumlahnya nggak banyak. Syukur-syukur 5 sampai 10% itu wah itu sudah bagus Pak kalau di KOI itu. Jadi yang grade tersebut itu kita sendirikan, kita pelihara di jenjang berikutnya. Yang sisanya bagaimana? Dipelihara atau enggak dijual seperti itu. Sudah singkat sekali kan dari 30 hari, 45 hari sudah bisa menghasilkan rupiah kan seperti itu. Artinya dari seleksi tadi, kalau kita melangkah di pembahasan berikutnya yang kami singgung tadi itu juga itu tadi 45 hari pertama, 45 hari kedua, 45 hari berikutnya itu, nah itu ada tipsnya itu. Pertama ya warnanya, kalau medianya masih mencukupi atau bisa kita pelihara lagi. Kalau enggak, ya kita jual yang grade dari warna dan ukurannya yang kita jual. Terus di seksi yang berikutnya itu yang terkait kelas pola, pola warna itu 40 hari kedua itu ya kita seleksi warna yang bagus, yang spotnya tegas dan yang enggak tegas itu kita pilah-pilah sendiri. Dan yang selanjutnya di pemilihan ketiga di 90 ke atas itu biasanya sudah diduga ya harapannya polanya itu stabil, sudah pas, sudah paten itu nanti ada grade-nya munculnya sendiri grade A, grade B, grade C. Itu jelas harga menyesuaikan Bapak Ibu. Dan selanjutnya kalau dari tahapan tersebut misalnya sudah dirasa ada pembeli atau ada customer yang minta, ini ada langkah salah satu pengemasan untuk melayani biar ikannya itu bisa langsung dibawa pulang seperti yang di kita tahu di toko-toko ikan itu kita akan kita lihat kita beli ikan ikan hias yang kita ceritakan di toko-toko akuarium itu kan ikannya kecil-kecil ditaruh plastik di sini oksigen ya terus diberi ke anak kecil atau yang pembelinya sama halnya dengan nanti yang akan kita lakukan seperti itu jadi secara umum kegiatan pengemasan itu ada tiga Bapak Ibu. Ada tiga kegiatan ada yang bukan ketiga kegiatan, ada tiga tipe. Ini kan yang disajikan ini packing tertutup. Dan ini pakai menggunakan plastik, diisi air sepertiga bagian, oksigennya 2/3 bagian. Ada juga yang kedua, ada yang tipe atau sistem terbuka. Yang terbuka itu yang biasanya di ikan konsumsi atau ikan koi juga bisa. Jadi yang entah itu nila atau gurami atau lele kan terbuka di bak terus dikasih aerasi itu namanya sistem terbuka. Nah, selanjutnya yang ketiga ini Bapak Ibu ada juga sistem packing atau sistem pengemasan benih itu sistem namanya bius. Bius ini biasanya di ikan jenis-jenis krustasea, udang, terus lobster, kepiting itu dibius Bapak Ibu. Biusnya bukan pakai biusnya bukan, biasanya pakai koran basah, kain basah atau enggak serbuk gergaji, serbuk kayu itu, ya itu dibasahi terus ditutup itu krustaseanya atau lobsternya atau kepitingnya sudah tenang. Itu. Nah, dalam packing ini berkelanjutan korelasi dengan tadi pemberokan. Jadi dengan didiamkan, diberok itu kan dipuasakan. Nah, dipuasakan tidak diberi makan, biar ikannya tenang, terus dijaga apa namanya itu airnya, airnya dan sebagainya. Nanti kalau dirasa ikannya sudah sehat, kan yang biasanya secara umum ya di tempat kami atau mungkin secara umum di petani itu kan ada air masuk terus mengarah airnya keluar. Jadi yang ikan sehat biasanya naik ke mau mendekati air masuk. Yang nggak sehat biasanya terbawa arus. Secara umum seperti itu. Nah, di pemberekan ini menyesuaikan juga jarak tempuh nanti kita kirim. Setidaknya minimal 1 jam istirahat ikannya, baru bisa kita dijepukan. Kalau sudah itu bisa kita packing, disikas dan sebagainya. Ini yang disajikan berikutnya yaitu ciri-ciri ikan sakit yang sudah kita tahu tadi. Bagaimana indikasi ikan sakit? Ya, yang ada tanda-tanda alamnya, Bapak Ibu. Dari pergerakannya, dia biasanya apa itu naik turun, terus overkulum ini apa? Tarikan napasnya itu terengah-engah. Jadi apa mulutnya itu buka tutup, terus biasanya dia juga apa namanya itu menyendiri. Ikan sakit itu ada tanda-tandanya menyendiri. Temannya di pojok dia
lari sendiri di pojok B seperti itu. Juga ya responsi pakannya itu yang namanya sakit ya baru biasanya nggak respon. Itu salah satu ya beberapa hal yang ini yang perubahan warna tubuh, menyendiri, megap-megap, terngap-ngap, nafsu makannya berkurang. Terus biasanya di pola tubuhnya ini mungkin ya bisa diduga biasanya berubah, entah itu ada warna merah atau ada sedikit luka di sisiknya, itu terindikasi ikan ini sakit. Sebenarnya arwahnya ada apa? Biasanya ada entah itu parasit atau kena patokan. Kalau di tempat kami kan terbuka di Batu ini semi tradisional, ya ada burung atau dan sebagainya, ada ular atau apa seperti itu. Selanjutnya yang secara umum penyakit yang ada biasanya white spot, ada bintik pupuk di apa di ikan. Biasanya di visual ikan itu ada toto-toto putih itu secara umum yang sering terjadi seperti itu. eh, ada hewan sejenis Ethiophilus multipes yang menginggap di sisik. Itu biasanya yang umumnya itu ya terserang karena perubahan lingkungan. Jadi dari tempat A kita beli misalnya, terus ikan kan butuh adaptasi di tempat kita yang baru ini. Maka kalau di koi kan butuh istilahnya karantina. Nah itu untuk menghindari ada tandanya black spot atau penyakit. Di karantina itu tujuannya apa? Pertama untuk mengadaptasi ikan itu biar pertumbuhannya optimal, menyesuaikan tempat hidup yang baru di tempat kita. Itu terus selanjutnya biasanya juga ya bisa muncul itu kutu ikan. Kutu ikan itu ya secara visual biasanya itu ada merah-merah di sisiknya. Oh, atau enggak ada ya perubahan lah di sisik apa di tubuhnya itu. Ya, ada merah-merah terus ada sedikit benjolan atau ada tonjolan, bisa diduga ini ada kutu ikan, ada biasanya ada lernia atau abus dan sebagainya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Ya kita ambil ikannya kalau satu satu dua beberapa kita ambil ikannya, kita bersihkan. Ada juga ada larutan khususnya juga ada. Yang murah itu sebenarnya ya pencegahan sebenarnya. Jadi jangan sampai ikan ternganga terus terindikasi sakit, itu sebenarnya pencegahannya apa? Dengan itu tadi kita maintenance, memberi pakan dengan melihat perubahan airnya, perubahan perilaku ikan, itu sudah bagian dari pencegahan. Biasanya kalau white spot kutu air ini muncul karena lingkungan airnya atau lingkungan kolam kita ini bermasalah. Pertama diduga pakannya berlebih, tidak termakan ikan. Kedua, sudah waktunya ganti air. Tidaknya di kita budidaya itu eh, 3 minggu, 1 bulan sekali lah kita ganti air. Ganti airnya bagaimana? Tidak dikuras 100% Bapak Ibu. Jadi ikan yang kita kolam 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 koi kita atau kolam ikan kita itu dibuang 50%, nggak dibuang total itu. Terus kita bersihkan dasarnya. Tipsnya itu kita pertama kita kurangi apa? Biasanya kan di dasar itu kalau nggak ada chamber atau instalasi filterisasi di kolam koi kan, kalau ada kolam apa chambernya itu biasanya kan kotoran dan sebagainya kan ngumpul di chamber. Berhubung kita nggak ada, biasanya kan di dasar-dasar. Nah, kita pertama itu kita bersihkan dasar-dasarnya itu pakai disipon, pakai selang atau sekarang banyak pakai dinamo pompa, itu pompa jelam itu dikasih air selang terus kita nyalakan, kita apa namanya apa disedot dasarnya itu. Langkahnya seperti itu, baru kalau sudah dirasa bersih airnya dikurangi 50, 40, 50%. Terus diisi, bisa kita juga treatment dikasih garam, garam apa, garam krosok, juga zat-zat menting bu kalau di dunia apa dunia perikanan, atau enggak yang obat kuning lah, itu tuh bisa kita gunakan dengan dosis tentunya yang menyesuaikan volume air tersebut. Terus ada lagi, kalau sudah selesai kita naikkan, ditambah air lagi sampai 100% lagi. Tipsnya seperti itu. Agar apa ya, entah itu white spot, jamur atau kutu kutu ikan dan sebagainya tidak sampai muncul Bapak.
Nah, ini lineal ini ya bagian dari penyakit juga dan sebagainya. Macam-macam secara umum ini ya jangan sampai juga kita yang disajikan ini ada. Tapi pencegahannya itu tadi dengan kita maintenance pemberian pakan yang cukup, pengamatan air, terus pengamatan pergerakan air, terus tertata jadwalnya. Oh ini sudah kolam ini sudah 1 bulan, ya oh ini waktunya ganti air. Oh ini kolam ini sudah 2 bulan, wah telat dan sebagainya. Itu eh, agenda-agenda tersebut tentu harus kita perhatikan. Di samping juga dalam pemeliharaan sehari-hari porsi pakan juga apa juga penting. Ikan ini cukup 1 kilo kok dibeli 2 kilo itu juga berlebih. Kalau kita berproduksi apa namanya budidaya itu pemborosan Bapak Ibu. Kan kalau ibaratnya kita sendiri makan cukupnya 1 piring, kita makan 2 piringan seperti itu. Di ikan pun sama. Misalnya pak sehari ikan itu cuma butuh 1 kilo. Karena ada entah cucu atau anak kita bertamu, tetangga bertamu, ikannya apa apa jinak terus kasih makan itu ya nggak setiap hari tapi hati-hati juga. Biasanya kalau pakan berlebih itu pakannya itu terbuang, nggak dimakan, akhirnya mengendap di dasar, terkontaminasi dengan kotoran, terjadi nitrifikasi, terus gas nitrogen naik, ikannya nanti ada yang kembung atau dan sebagainya. Ini yang disajikan selanjutnya, ini kendala. Apa saja yang biasanya tantangan saat kita budidaya itu apa saja. Nah ini beberapa hal yang kami share ini. Pertama ketersediaan induk. Ketersediaan induk ini ya ini namanya koi ya Bapak Ibu ya menyesuaikan juga permodalan jelasnya. Terus juga induk yang genetiknya yang pas, yang bagus lah, yang SNI atau yang terjaga mutunya dengan tertelusur tadi itu yang bisa dikatakan untuk saat ini itu butuh relasi untuk mencari ketersediaan induk yang berkualitas. Dengan induk yang berkualitas nanti anak turunnya itu berkualitas juga, baku mutunya itu terjaga. Kita beli ikan yang merah putih, anaknya ya merah putih, nggak sampai merah kuning atau kuning hitam dan sebagainya. Itu ketersediaan induk tersebut yang memang jadi perhatian. Selanjutnya pasar. Bisa dikatakan mungkin di 2 tahun 3 tahun ke belakang pasca corona bisa dikatakan nih setelah kami sharing-sharing ke petani kebetulan juga minggu 2 hari lalu kami diberi amanah untuk ngisi di Pandaan dos di Blitar seminggu awal Mei Blitar tuh para kelompok tani Podaka itu mengeluhkan pertama harga terus pasar lesu harga koi di Blitar tuh bisa dikatakan ya sekarang lesu murah. Hmm, terus apa namanya juga pakan yang kita tahu sendiri mereka anu bagaimana Pak untuk pakan mandiri terus ini harga pakan pabrikan merek A B ini semakin naik ya itu ya yang nanti juga berdampak di pemasaran kita. Lesunya kenapa? Untungnya dengan era digital saat ini kita mudah Bapak Ibu. Dalam artian manfaatkan apa ini teknologi digital, pasar digital itu untuk kita berkembang berusaha. Ada misalnya kita punya marketplace di Facebook, Instagram, terus itu buka Shopee atau Tokopedia dan sebagainya media sosial itu bisa kita gunakan untuk sarana promosi. Juga bisa kita juga jejaring. Nah, kita sebut jejaring sesama petani budidaya. Misalnya Pak A, Pak B, Pak C ini beda komoditas. Pak A khusus pemeliharaan induk dan pemijahan. Pak B khusus pemeliharaan tahap kedua misalnya. Untuk Pak C untuk pemeliharaan tahap ketiga. Itu nanti saling sinergi. Misalnya Pak A sudah panen dirawat Pak B, Pak B sudah panen dirawat Pak C. Itu nanti saling melengkapi antar apa pertemanan tersebut. Selanjutnya yang menjadi perhatian juga ini yang kami sebutkan cuma 4 poin sebenarnya banyak tentunya. Ini manajemen pakan yang kami singgung tadi beberapa petani di Jawa Timur itu menggunakan pakan. Pakan semakin hari pakan pakan naik, terus ya butuh alternatif, istilahnya pakan mandiri. Mahal pakan pabrikan.
Ada tips sebenarnya kita kultur pakan alami, entah itu cacing, kutu kutu air itu namanya Daphnia, Moina itu bisa kita upayakan untuk dijadikan pakan tambahan. Kelebihannya ya pakan alami jenis kutu air itu kan kita beli starter istilahnya indukan kan sekali terus kita kultur kita rawat nanti dia akan beranak pinak dengan catatan ya kita pelihara kita kasih makan nanti beranak pinak dan yang anaknya kalau kalau lancar wah, bertahun-tahun itu beranak tinggal panen kita kasih kalau pakan mandiri ya ini biasa yang biasa di sharing sama petani partai ini bagaimana Pak caranya buat pakan mandiri kami mau buat pakan ya sekelas pakan pabrikan biasanya seperti itu istilahnya. Terus selanjutnya manajemen pemijahan yang perlu diperhatikan ini. Jadi eh, biasa rata-rata di petani itu yang dipelihara di satu kolam, nggak dipisah jangan betina. Seperti itu yang menyebabkan ya kematang gonakannya kurang. Ada kalanya itu dia kawin masa belum waktunya dipijahkan, ikannya brojol. Nah ini salah satu kelemahan. Jadinya nggak bisa panen. Dengan dipisah jantan betina nanti eh, kita bisa terlacak kalender pemijahannya. Oh ini bulan si A, si B, apa tipe koi kita yang A, yang B, yang C sudah siap dipijahkan, itu terlacak. Terus perlakuan saat memijahkan, ikan yang sudah diduga siap matang bonat, siap dipijahkan itu alangkah baiknya seminggu sebelum dipijahkan itu ada apa namanya, ada perlakuan tambahan, pemberian vitamin, pemberian pakan alami seperti cacing sutra, terus ini sangat membantu. Nanti akan telurnya itu akan bagus, insya Allah 89% menetas dan anakannya juga bertahan. Berbeda dengan eh, induk yang tidak matang gunat. Dalam apa namanya di ikan koi, ikan emas juga sana umum untuk mengetahui ikan siap dipijahkan atau tidak. Pertama dari visual perut kalau yang betina. Tentunya yang tadi umurnya itu setahun, kalau betina itu setahun setengah sampai 2 tahun. Kalau perutnya buncit, terus lembek itu insya Allah itu sudah makan matang gunat dan siap punya. Kalau tidak, ikan itu tetap bisa mijah Bapak Ibu. Ya, misalnya yang beda yang gembul sama yang nggak gembul itu tetap bisa mijah karena apa? Karena ada reaksi, ada jantannya, ada hormon yang dikeluarkan waktu itu. Keluar telurnya, tapi telurnya itu tidak kualitasnya yang menurun. Anaknya netas, tapi nanti anaknya nggak bisa survival seperti yang benar-benar matang gunat. Jadi perlu perhatian juga. Dan semoga ke depan dengan niatan kita berusaha untuk mengisi ya kesibukan di masa pensiun panjenengan-panjenengan ini ada kegiatan. Ya kita niati bersama-sama untuk apa mencintai alam, merawat dan sebagainya kan dengan ada kesibukan, oh ikan saya kasih makan kan, insya Allah kita nggak jenuh Bapak Ibu. Setiap hari itu ada saja yang kita lakukan, terus ada dorongan-dorongan ya macam-macam lah seperti itu. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir ya, kenapa Kang Koi juga dari analis usaha maaf tapi tadi di slide ini belum kami sajikan terkait analisis usaha. Tapi secara besar yang bisa kita ketahui itu tadi satu induk betina atau 1 kilo lah, 1 kilo ikan koi itu diduga akan menghasilkan 50 bahkan 80 ribu butir telur. Itu kalau ideal bagus dan itu satu hitungannya 1 kilo. Kalau 2 kilo bagaimana? Itu kelipatan. Itu kalau kita hitung satu induk bisa satu telur sama satu anak eh, tadi 50 ribu lah, gitu 50 ribu itu 10% saja yang grade A itu kan sudah, nah itu tabungan kita. Terus yang 90% itu biasa kan yang grade A misalnya harganya 1.000, yang grade B 500, grade C yang menyesuaikan. Itu dari kasar perhitungan analis usaha itu memang kami rasa itu menjanjikan seperti itu.
Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kami diskusikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kami sendiri di Batu di Putu ini dan untuk panjenengan semua. Semoga sedikit pengetahuan kami yang disampaikan bermanfaat untuk panjenengan semua. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sesi pertanyaannya ya Pak Pipit. Lanjut nanti kita akan eh, lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertanyaan yang pertama dari Pak Julius, sepertinya yang bersangkutan beliaunya sudah live ya. Tapi ini ada banyak pertanyaan dari Pak Bambang. Terima kasih. Sepertinya Pak Bambang sangat bersemangat sekali dan Oke. pertanyaannya bagus-bagus. Ini izin saya bacakan ya Pak. Namun sebelum Ya, itu ternyata memang untuk ikan ini sendiri kita kayak treatment manusia ya Pak ya, iya yang sama ya kembali seperti yang manusia kembali. bermasalah, menyendiri di Nah, gitu betul. pojokan, Ada kemudian bad mood mungkin jadi bad betul mood. ternyata mirip-mirip dengan manusia. Betul Kemudian betul. untuk apa indukannya juga harus ditelusur asal Iya. muasalnya agar Bebet hasilnya bobot juga bagus. bebet. Nah, kalau di orang Jawa Iya ya Pak, kalau di orang Jawa kan bebet. biasanya bibit bebet bobot. Bebot ya betul. Betul. Baik, mohon izin ini Pak, saya bacakan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya bacakan yang di kolom chat, karena banyak ini dari pertanyaan Pak Bambang. Ada yang mau bertanya secara langsung mungkin dari Bapak Ibu semuanya pada Pak Pipit? Silakan, saya persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Monggo. Oke, sepertinya belum ada ini Pak. Belum Atau ada. masih menyingkronkan lagi nih Oh iya. dengan sesi ini. Baik, saya izin sampaikan pertanyaan dari Pak Julius Bernard ya Julius. Pak. Ya, Iya, jenis monggo. jenis pakan apa yang paling baik untuk ikan kecil Pak atau juvenil dan ikan dewasa atau pembesaran? Mana yang lebih bagus, pakan toko atau pakan buatan? Mungkin buatan sendiri gitu Pak, atau ini Bukan sendiri, buatan itu. atau gimana nih? Monggo silahkan Pak Pipit. Oh iya. Kalau yang kita sharing secara umum ya, untuk juvenil dan pakan besar tentunya itu eh, beda. Mhm. Beda dalam artian ukurannya. Kalau komposisinya diusahakan sama. Kalau kita ketahui di kemasan pakan itu kan ada proteinnya, ada lemaknya, ada macam-macam itu. Dosa kita usahakan di atas 30 tadi di komposisi tersebut. Itu untuk kalau pakan juvenil lebih tinggi itu, kalau di pakan udang kan di atas 40. Nah, itu eh, protein itu kan kalau di dunia hewan, ikan itu kan jadi bahan utama. Nanti kalau dijadikan asam amino yang akan diserap oleh tubuh dan sebagainya. Jadi eh, kita apa namanya? Sebenarnya ada dua tanda ukurannya. Yang serbuk untuk yang juvenil tadi, untuk permula ya kita kasih telur tadi, telur apa kuning telur. Kalau sudah seminggu pertama, 2 minggu berikutnya ada pakan yang bisa kita upayakan misalnya cacing sutra atau kutu air atau enggak pakan udang kalau di anu namanya apa? Aduh saya lupa ini yang diomplong-omplong itu dikultur pakai air asin itu namanya artemia, maaf ya jenis itu artemia itu bagus untuk ikan. Tapi juga harganya yang artemia itu kan satu omplong di atas 500, nggak ada 1 kilo 800, ya anggapnya 1 kilo itu harganya ring 600 sampai 800 tergantung produknya. Terus selain itu juga ada treatment kulturnya di air asin. Itu saya kira kalau juvenil sama pembesar apa besar itu beda dari bentuknya. Kalau proteinnya sama. Kalau mereknya saya kira banyak sekali ya. Kalau bisa disebutkan ada yang kalau di Jawa Timur mungkin ya ada yang Hero, ada Super Chef dan macam-macam. Produknya banyak. Tapi tipsnya kita lihat kemasannya proteinnya. Saya kira itu saja. Oke, Kalau baik. ada lagi, bagus mana pakan alami sama pakan Nah, pabrikan. Itu sama-sama bagusnya. Tapi ya kalau dari pengalaman kami yang pakan alami itu jelas bukan jelas ya, memang lebih bagus
kan kandungan dari ya komposisi hewan tersebut atau misalnya kutu air dan sebagainya yang ada itu memang kompleks dan itu mudah diserap oleh si tubuh ikan. Berbeda dengan pakan pabrikan kan pakan buatan yang diupayakan oleh sales-sales produk pakan, tepung ikan biasanya diupayakan untuk dicerna. Jelas ada kelemahannya, nanti ada bahan-bahan yang tidak diserap, dibuang jadi kotoran. Sedangkan kalau yang di pakan alami itu ada mineral-mineral yang namanya alami yang kita kembali ke belakang. Kalau ikan di sungai, di kan biasanya lebih enak mancing di sungai daripada kita beli di warung kan seperti itu, nggih. Nah, itu sama hanya betul. Ternyata ya itu tadi mineral-mineral kandungan yang di pakan alami itu memang jauh jauh lebih bagus daripada pakan buatan. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Pipit untuk berikut jawaban Pak dari Julius, pertanyaan Pak Julius ya. ya. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan Pak Bambang nih, sapu bersih nih Pak Bambang. Terima Waduh, kasih Bapak, mohon izin. sapu bersih ya. Oke, dari Pak Bambang, nomor pertama Pak, ini mungkin dari segi ekonomis ya Pak, dari segi ekonomi, mohon maaf. Secara ekonomis, bagaimana menghitung untung rugi ternak ikan koi, pembenihan ataupun pembesarannya? Bagaimana prospek keuntungannya? Mungkin dari ketika praktek ada praktek penghitungan seperti ini mungkin Pak, atau mungkin dari rekan-rekan Bapak di lapangan. Nah, secara umum ya, secara ekonomis untung mana yang pembenihan atau pembesaran? Kita nggak bisa ini secara umum ya kita sama-sama untung. Tapi untung mana? Ini ada perbandingannya Bapak Ibu. Pak Bambang ya. Nah, Pak Iya. ada perbandingan. Kalau pembenihan itu pemeliharaannya singkat, 30 sampai 40 hari. Yang jelas kebutuhan pakannya sedikit. Bayangkan tadi kan kalau dalam waktu katakan 40 hari kan yang utama kita memberi pakan si indukan. Sedangkan yang pakan benih kan nggak seberapa, nggak sampai 1 kilo mungkin bahkan. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Jadi waktunya singkat, kebutuhan pakannya menyesuaikan, bisa dikatakan relatif singkat. Sedangkan kalau pembesaran, kembali lagi, ini biasanya kan ada yang misalnya saya awal tebar 3 cm, nanti akan dijual yang 11 cm, 15 cm, kan butuh waktu pemeliharaan, jelas pakan kan setiap minggu, setiap bulan kan bertambah. Analoginya seperti itu. Ya, kalau bisa kami sarankan ya, maaf ya, ini secara pendapat pribadi lebih untung pembenihan Bapak Ibu. Soalnya apa perawatannya singkat, terus itu tadi ada grade A, grade B yang kita saving yang tabung tadi. Kan kita tahu sendiri anakannya dari ikan yang menetas yang kita kan kita lebih paham lah. Oh, yang bagus misalnya ada 2 kita simpan. Sedangkan kalau kita beli pembesaran kan kita nggak tahu. Misalnya kan ada 100 silakan pilih kan cara naluri petani kan yang jelas yang bagus sudah disimpan seperti itu. Kalau habis itu Pak Bambang yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Bambang sebelum saya bacakan pertanyaan Bapak selanjutnya, Pak. Hmm. Pak Bambang dari mana ini, Budi ya? Ya, saya juga agak lupa nih. Mohon izin Bapak, karena Bambang beberapa kali ada Ya. mohon izin atas nama Bambang. Boleh silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Ya, poin-poinnya sih yang saya chat itu, Bu. Ya. Kemudian saya dari Toyota Jakarta Utara dan Oh, aslinya dari Magelang, daerah dingin juga, Pak. waduh, Magelang. Magelang airnya bagus Pak sana. Banyak sumber mata air di sana. Oh, atau kota atau daerah pegunungannya tapi. Halo, Pak Bambang, apakah masih? Oh, terang mungkin. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya, Pak ya. Hmm. Yang pertanyaan Pertanyaan kedua, selanjutnya. siapa customer benih ikan koi, Pak? Kemudian siapa customer ikan koi yang sudah besar nih, Pak? Kemudian bagaimana prospek customer di Indonesia? Kemudian seringkali teknisnya itu jualnya bagaimana, Pak? Nah, ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kan Hmm. kita kalau udah produksi-produksi nanti jualnya ke siapa nih? Gimana nih kayak gitu? Ini kan segmented banget ya, Pak ya. Beda Hmm. dengan Oh ya. ikan-ikan konsumsi yang mungkin secara ini kita udah bisa kasih ke pasar gitu. Oke, monggo silakan Pak Pipit. Nah, mungkin mau lah ya, mungkin bisa kami simpulkan Mm-mm. eh,
custom apa paksa pasarnya kemana saja. Ngoten nggih ya seperti Ya, itu. betul. Jadi ikan benih eh, yang ikan benih yang tiga apa yang kecil itu kemana, yang tengah-tengah kemana, Kemana? yang besar untuk arah misalnya show dan sebagainya kemana. Jelas yang sudah kita ketahui bersama ya, yang benih itu kalau kita punya jejaring tadi, yang Pak A untuk pembenihannya, Pak B untuk pendederan kedua, yang benih itu bisa terserap. Biasanya kalau yang benih itu biasanya yang parsa yang grobokan itu biasanya di kalau secara umum di anak-anak sekolah terus di akuarium itu yang kecil-kecil, yang tengah-tengah itu itu biasanya biasanya yang sudah di tahap pendederan. Orang yang sudah berkecimpung di pendederan yang tahap itu nggak mau ribet di yang benih kecil, biasanya mereka di penggelondongan, pembesaran saja pembesaran. Betul. Soalnya kalau yang besar itu biasanya sudah pemain Bapak Ibu. Kalau pemain kan dia nggak mau merawat lebih lama, mana pemain pedagang lah. Dia nggak mau merawat lebih lama kan biaya kos dan sebagainya. Dia beli sehari bahkan seminggu harus laku. Harapannya kan seperti itu. Jadi pangsa-pasarnya seperti itu. Jadi yang kecil-kecil itu secara umum misalnya untuk ya penghabis-penghabis yang pemula, biasanya itu anak sekolah atau yang mengawali di ikan, edukasi yang tengah-tengah, yang 15 10 itu biasanya yang dia mau mengarah di pendederan. Pasarnya seperti itu. Sedangkan yang sudah besar dia penghobis atau enggak di pedagang yang sudah dia nggak mau merawat lebih lama tapi mau cepat gitu. Oke, baik Pak Pipit. Berarti bisa dikatakan kalau kita mau memilih opsi aktivitas untuk budidaya koi ini, kita harus tahu komunitasnya dulu nih Pak ya, biar lebih mudah ya Pak. Nah, idealnya seperti itu. Tapi ya itu tadi kembali 50 tahun ke belakang nama koi itu nggak asing. Jadi saya kira itu meskipun di satu kota atau satu kecamatan satu dua, saya kira itu koi itu menjamur di mana-mana. Memang kebanyakan mereka kan tidak menganakkan, cuma hobi senang karena visualnya, karena apa ya itu tadi hokinya dan sebagainya. Sekarang itu nggak digeluti intens untuk dikawinkan atau dipijak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu Pak Bambang kalau ada tambahan pertanyaan nih Pak. Kalau tidak ada, boleh saya lanjutkan ke pertanyaan Bapak yang ketiga nih. Kemudian boleh Ya, tanya. boleh. Silakan Pak Sigit, monggo. Perkenalkan, nama saya Sigit Prawoto. Saya juga dari Kota Malang. Oh, Kota Malang. Kebetulan dengan, iya, Malang mana, saya Pak? di Petek situ, Pak, dekat Unibro. Petek. Iya, Oh, dekatnya Brawijaya, gitu. iya, iya. Saya terus terang sangat tertarik sekali dengan kegiatan budidaya ikan ini. Yang saya tanyakan di situ ada istilahnya kerjasama gitu ya. Nggih, kerjasama. Penjelasannya gimana, Pak? Kerjasama Apa? yang dari pemasaran itu kami ulangi Bapak nih, Pak Sigit nih. Jadi Ya, kerjasama antar pembudidaya. Kalau di oke. dunia di Pokdakan kelompok apa kelompok ikan nah itu biasanya kan satu kelompok itu ada terdiri dari beberapa orang, 5, Hmm, 10 bahkan 20. Dari kelompok tersebut yang kami ketahui di Jawa Timur ini kan punya kesibukan, latar belakang kesibukan, terus kalian ya. masing-masing. Dengan kerjasama misalnya di kelompok itu Pak A khusus di pemeliharaan induk, Pak B khusus pemijahan, Pak C untuk pendedan. Seperti itu Pak dalam bentuk kerjasamanya. Tapi tetap kalau di satu kelompok itu kerjanya sama, satu tim. Oh, Ibaratnya itu kalau bisa dianalogikan itu seperti di balai kami ini. Balai kami kan besar tapi ada yang untuk di tupoksi tugasnya untuk di pemijahan, terus komunitas ikan A, ikan B, tapi tetap satu bagian yaitu kelompok pedagang. hmm. Tapi seperti itu. Oh, saya pikir gini, istilahnya dari pihak perikanan di Kota Batu itu memfasilitasi, katakan penduduk sekitar yang boleh dikatakan punya lahan tapi kekurangan modal. Nah, kita bisa kerjasama gitu, Pak. Oh, kalau sebenarnya itu bisa, Pak. Tapi butuh kesepakatan personal atau enggak apa Iya. namanya itu yang eh, ya hitam di atas putih. Tapi itu
yang kami ketahui berlaku di beberapa tahun kebelakang, Pak. Jadi ada kebijakan-kebijakan di pemerintahan itu yang dulu kan istilahnya memberi pancing atau memberi umpan kan seperti itu. Nah, itu Hmm. seperti itu, Pak. Kerjasama bisa, Pak. Misalnya kalau untuk saat ini nggih, Pak nggih, kami biasanya pendampingan saja, Pak. Dari BIMTEK itu bantuan-bantuan apa namanya? Edukasi seperti ini secara langsung kami terjun di kelompok-kelompok di daerah, entah itu di Malang, di mana di Blitar, di Pasir dan sebagainya. Kami mengundang itu dari segala pihak apa pemerintah perikanan setempat, kabupaten atau kota, terus yang membawahi kelompok yang sudah misalnya dibina satu kelompok dua kelompok dikumpulkan bareng terus kita diskusi dan sebagainya. Ya. Syukur-syukur program kami juga Pak di Jawa Timur itu kalau sudah terdaftar di kelompok resmi dari perikanan setempat itu kami ada program bantuan Pak. Bentuknya itu untuk tahun ini kemarin kami juga 2 hari lalu dari Pandaan itu ada paket bantuan 40 induk induk koi terus 3 kolam terpal pakannya plus pompa. Dan Hmm. paket bantuan itu kembali lagi Pak, itu sebenarnya sesuai proposal yang kelompok ajukan seperti itu. Oh Jadi iya. ada aspirasi dari kelompok, misalnya butuh kelompok ini kita akan bicara koi, kelompok koi butuh induk baru, butuh kolam. Iya. Itu dilampirkan di proposal, terus proposalnya di ACC oleh perikanan setempat kabupaten kota dan nanti diteruskan di kami di provinsi bahkan mungkin di kementerian. Seperti itu Pak bentuk kerjasama yang bisa yang telah kami lakukan. Gitu, Pak. Oke. Kemudian nanti bisa minta nomornya Pak Pitono ya? Oke, bisa Bapak nanti bisa hubungi nomor admin kami. Sekaligus mungkin menyampaikan mungkin dari Bapak Ibu yang kemarin itu minta kalkulator keuangan dari Mas Adi belum mengirimkan ke saya, jadi mohon maaf kemarin belum saya kirimkan. Kalau mau meminta lagi ya, Bapak Ibu boleh nanti saya kirimkan di nomor di kolom chat. Begitu, Pak Sigit. Terima kasih. Ya. Oke, siap, terima kasih. Lanjut ya, izin Pak Joko. Ini Oke, monggo. jadi bisa dikatakan kalau untuk budidaya ini juga bisa kita kerjasama juga dengan pemerintah setempat ya Pak. Kita cross check nih Ya. apakah ada program Hmm. tersebut Nah, gitu ya. Itu tapi sangat itu tadi maaf Bu. Jadi kembali lagi di awal mula misalnya budidaya. Kalau secara pribadi memang bisa dikatakan sulit. Soalnya pemerintahan itu yang berkoloni atau berkelompok itu yang didahulukan kalau pakai bantuan. Kalau secara pribadi itu biasanya di nomor sekian kan. Kecuali misalnya memang misalnya program khusus lah itu biasanya Mhm. memang ada. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Bu untuk Diana boleh? Oke, silakan Dokter Jainal, silakan, monggo. Ya, makasih Pak Iya. Joko. Saya Jainal Abidin, Pak. Mendengarkan saya tinggal di Depok nih, Pak. Oh Pak Dongge, Pak Jenan. Ya, jadi sekarang lagi mencari kegiatan setelah pensiun ini, Pak. Jadi Hmm. lagi mencari-cari. Jadi kebetulan ada tanah yang kecil. Saya punya kolam itu di outdoor sama indoor, Pak. Kolamnya kecil. Di outdoor itu saya lagi mencoba, Pak. Masih mencoba, uji coba tuh nanam lele. Tahap pertama, tahap kedua nila, tahap ketiga ini adalah ikan patin, Pak. Yang di outdoor, Pak. Itu ternyata kalau lele cukup berhasil, tapi waktu panen pemasarannya sulit, Pak. Ke pasar itu sudah ada yang supply, Pak, kalau saya jual ke pasar. Tapi kalau jual ke pecel lele itu hanya mampu hanya 2 kilo, 3 kilo saja dia beli. Nah ini kalau yang ikan nila ini cukup gagal nih Pak. Karena saya menggunakan air tada hujan Pak untuk hematnya. Ini patin juga saya lagi coba, tapi nila ini kayaknya sudah harusnya panen di lebaran kemarin, tapi sampai sekarang kayaknya belum bisa panen Pak. Hmm. Masih sekilo itu ada sekitar 5 atau 6 masih kecil lah.
Nah, kolam saya yang di indoor, Pak, itu ada koi, Pak. Nah, ini kan topiknya koi, kita ke koi Ya, aja dulu, Pak. Nah, sebenarnya saya awalnya hanya hobi, Pak. Saya punya kolam, bukan kolam akuarium gitu, Pak, tapi kolam dari hmm. beton, ya. Itu dalamnya sekitar hampir 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya sekitar 2 meter. Jadi sebenarnya sih buat hiasan aja, buat dipandang-pandang. Hobi. Nah, terus saya mencoba cari bibit nih, Pak. Bibit koi. Saya nggak pernah puas. Saya coba cari bibit di daerah Depok. Itu saya nggak puas, Pak. Karena memang warnanya jelek, tidak tidak grass dan sebagainya. Saya coba cari di Jatinegara. Juga sama, Pak. Walaupun Jatinegara itu banyak Besar koi, ya. itu jelek Pasar sekali, hitam. Pak. Gitu loh. Hmm. Akhirnya saya buka media sosial, Pak, TikTok. Oh Ketemulah Pak gitu. yang saya suka, warna-warni, yaitu di daerah Jember, Pak. Oh ya. Daerah Jember. Nah, ini sempat saya beli, pesan dari Jember. Nah, sampai sekarang itu cukup besar, Pak. Udah sekitar eh, hampir 2 tahun lah. 3 tahun lah mungkin, Pak. Udah 3 tahun, udah besar-besar. Jadi pertama memang yang mau saya tanyakan sama Pak Joko ini, kalau milih bibit yang bagus tuh bagaimana sih, Pak? Saya juga lihat di media sosial ada impor, Pak, dari Jepang. Tapi uang saya Hmm. nggak sanggup, Pak. Nggak mampu kalau dari impor Jepang. Sama Pak. Jadi saya Kami terus mencari ya. koi yang dalam negeri aja, yang katanya di Jawa Timur bagus-bagus. Nah, ketemulah saya Pak Jawa Timur yang warnanya bagus-bagus, karena kolam saya itu warnanya hitam gelap, maka saya pilih koi yang cerah gitu loh Pak, supaya enak dilihat. Nah, perkembangannya Pak, itu memang sering sekali itu ada telur-telurnya Pak di Hmm. dalam kolam-kolam itu. Tapi kalau karena saya nggak paham, ya akhirnya telur itu lama-lama hilang sendiri gitu Pak. Hmm. Karena saya hanya punya satu kolam. Satu kolam. Satu kolam. Kolam itu sekarang diisi oleh sekitar 8 ikan koi yang cukup besar-besar. Ada hampir setengah meter lah Pak. Hampir setengah meter gitu loh, cukup besar-besar. Jadi kelihatannya memang ada bintik-bintik kayak bertelur gitu Pak. Saya karena nggak paham nih Hmm. mana yang jantan, mana yang betina gitu loh Pak. Iya, Tadi iya, Bapak iya. menyampaikan gambarnya. Jadi memang harus Hmm. 2 kolam Pak ya. Saya nggak punya kolam Minimal 3 ya. Kalau kita tinggal sudah 3 jalan, ya. ya 3. Iya memang kolamnya itu kan kalau apa? Kalau di indoor itu memang di dalam rumah Pak, karena sekaligus Hmm. ingin memandang-mandang gitu loh. Tapi saya Hmm. tertarik ketika wah ini Pak Joko menyampaikan ini kenapa kenapa tidak sambil hobi kita kembangkan menjadi usaha kalau berhasil. Iya, sudah Nah saat ada ini yang mau saya SDM-nya. tanyakan Pak, Iya. memilih bibit yang bagus itu bagaimana sih Pak? Oke. Kayak itu hanya melihat dari warna Pak, tidak Oh, dari gitu. lihat dari fisiknya. Kan ada Hmm. yang panjang, ada yang lebar dan sebagainya gitu loh Pak. Memilih Hmm. bibit gitu. Saya dapat itu ngelacak Jawa Timur yang saya lihat paling bagus Hmm. di luar, dari luar negeri di Jepang Pak. Tapi saya nggak sanggup, harganya Jepang mahal Pak. Sama di luar negeri pun biasanya apa Pak? Siklusnya itu muter biasanya Pak. Muter Dari gitu loh. Indonesia dia tampung di Singapura, apa kantornya, terus Ya, kembali lagi ke Indonesia. Sebenarnya betul. itu nggak jauh-jauh juga. Nah, Kan terus yang kedua Pak, kalau mau mengawinkan, apakah seperti kucing nggak sih Pak? Nunggu dulu birahi baru kita pindahkan? iya. Atau memang kalau sudah dia besar atau main kejar-kejaran kita pindahkan satu pasang itu Pak gitu loh. Kalau Hmm. kucing kan biasanya kan birahi dulu Pak, Bagus. baru dia bisa Hampir sama Pak. sama. Nah, yang melihat ikan birahi ini gimana nih Pak? Karena ikannya kan campur Pak 8 itu. Apakah kita amatin yang saling kejar-kejaran gitu loh Pak? Oh Kan iya, iya. untuk sebelum kan tidak bisa seketika itu kita pindahkan langsung Pak gitu loh kan. Hmm. Nanti kita nggak tahu kapan bertelurnya gitu loh Pak. Iya. Apakah nunggu birahi dulu baru kita pindahkan, terus setelah birahi sampai dia bertelur itu berapa lama sih gitu Pak gitu loh. Apakah Hmm. perlakuan yang kita mau jodohkan itu sama nggak dengan yang kita piara selama ini Pak gitu loh. Mungkin itu Oke. aja Pak. Tapi Oh sementara gitu. ini saya Hmm. kepengen yang hobi-hobi yang hanya memandang-mandang nih coba juga mengembangkan karena Pak Hmm. Joko mempresentasikan koi. Saya udah Iya. 3 tahun nih Pak mencari Oh, alhamdulillah. bibit
yang saya ngelihatnya dari warnanya aja keindahannya apa ya, nggak ngelihat fisiknya. Yang penting saya lihat warnanya bagus itu kalau nggak salah dari Jember tuh Pak. Saya beli itu. Hmm. Bagi Ya. saya sih cukup mahal juga yang dari Jember itu Pak, gitu loh. Tapi ya saya beli juga karena memang saya suka gitu Pak. Nah, ya. Itu Mim sementara Pak Joko. Oke, Terima kasih. terima Oke. kasih. Baik, Oke. terima kasih Pak Zainal. Oke, Silakan dokter. untuk Pak Joko, silakan. Ya, terima kasih Bapak Pak Dokter. Nah, sudah ini bisa dikatakan modalnya sudah ada, sudah paket komplit. Ada yang untuk komoditas konsumsi, ada juga untuk ikan hias. Saya kira tinggal langkah berikutnya itu pengembangannya. Tadi ya ya kami juga prihatin juga kenapa tadi lelenya itu apa namanya laku seperti itu, terus nilainya tidak berkembang, nggih Pak nggih, atau enggak Ya, patinnya dan sebagainya. Itu juga ini ada kalau dari keilmuan Bapak bisa kita telusuri. Misalnya dari yang jenengan tanyakan pertama terkait tips memilih benih, yang kedua terkait proses pemijahan lah, tips dalam pemijahan kan seperti itu nih. Nah, kenapa ikan nila tadi nggak berkembang? Ini ada kaitannya juga kualitas benih yang kita kembangkan itu. Terus juga yang kedua bibit apa asal itu juga. Asalnya kita beli di mana itu juga faktor yang menentukan. Yang kalau kita di perikanan itu SKA, surat keterangan asal. Asal telusur ikan itu harus jelas. Ikan koi pun sama. Ikan koi kita jenengan sudah beli di Jember itu juga SKA-nya jelas. Oh, koi A dari Jember. Itu banyak tempat Pak sebenarnya, bukan di Jember saja, di Jawa Barat pun banyak sebenarnya. Tapi mungkin belum jodoh, jangan belum ketemu. Kalau di Jawa Timur memang terkenalnya yang Blitar, Kediri dan sebagainya. Itu di Blitar itu gini kita share Pak. Memang beberapa tahun ke belakang petani Blitar itu memang disupport pemerintahan setempat memang besar-besaran Pak. Difasilitasi perizinan impor, terus ekspor, induk. Kebetulan awal Mei kami ke sana itu mereka sharing bahwa kelompok itu sudah bisa impor ikan, ekspor, namanya ekspor ikan koi ke luar negeri. Seperti itu. Juga di samping itu mereka permodalannya memang berani Pak. Mereka berani beli induk yang F1 istilahnya, yang benar-benar unggulan. Itu nggak main-main Pak. Yang seperti yang jenengan sudah setengah kilo tadi itu setengah kilo maaf 50 cm maaf bukan setengah kilo ya. 50 cm itu benar dari luar negeri dari Jepang dengan support pemerintahan setempat tentunya dengan disambut memang baik manajemen di kelompok tersebut ya berkembang sampai saat ini. Kembali lagi Pak, untuk memilih benih yang jenengan lakukan sudah benar dari corak warna. Itu sudah koi A misalnya kohaku merah putih ya itu benar seperti itu. Jadi pertama memang dari visual warna. Kedua dari kelengkapan organ. Organnya itu lengkap. Kepalanya, sisiknya itu genap, nggak ada yang luka atau nggak ada yang putus siripnya itu sudah salah satu tips memilih. Di samping kembali lagi yang pertama itu asal telusurnya itu yang jelas. Dari balai mana, dari kelompok-kelompok mana, impor atau apa lokal kan seperti itu. Selanjutnya di samping visual terus bentuknya juga kan eh, tipsnya juga kalau kita beli kan kita video call Pak atau Ya, enggak video lah. Nah, itu biar tahu ikannya. Nanti kalau kita beli kucing dalam karung, entah misalnya di Shopee atau di mana kan ada Pak gambar-gambarnya itu. Kalau enggak kita dengan apa ya proaktif minta video, kalau kan kita ibaratnya kucing dalam karung, tahu-taunya ya. Ada yang Pak datang video ya. itu ya. Jadi kita minta video call. Video call tujuannya apa? Mengamati detail, detail sisiknya ada luka atau enggak seperti itu. Terus ikannya waktu dipertunjukkan di akuarium entah itu di fiber itu berenangnya seperti apa, Bapak? Agresif atau cuma itu tadi menyendiri seperti yang Budia singgung seperti manusia. Kalau ada masalah dia menyendiri dan sebagainya. Seperti itu dalam tips melebur. Ada tiga atau empat yang kami sampaikan. Salam itu. Soalnya tadi Bapak juga sampaikan sharing terkait apa ikan koi di jenengan dari asal jemel sekarang sudah berkembang, sudah tumbuh 50 sentian.
terus tiba-tiba ada telur, mungkin diduga telur Pak nggih. Telur eh, untuk saat ini sementara yang misalnya Pak nggih, terindikasi ikan itu mijah, biasanya itu seperti yang jenengan sampaikan, dia kejar-kejaran. Jadi si betina di depan, si jantan di belakang. Dia cerondol-cerondol gitu. Enggak ya? Pernah mengamati seperti itu, Pak Iya, Dokter? iya ada Pak. Ya, seperti itu. Jadi itu terindikasi ikan sudah Birahi ya. siap pijat. Nah, tapi Hmm. Pak Dokter, biasanya sebelumnya itu ikan yang ditandai siap mijah, biasanya sehari sebelumnya itu di malam hari atau dia loncat. Kalau di TPN, Oh, ikan loncat itu terindikasi dia apa mau mijah. Biasanya seharian itu sehari sebelumnya itu beraksi seperti itu. Kalau sudah hari hanya itu tadi kejar-kejaran, kalau untuk saat ini tidak memungkinkan ada kolam berikutnya ya waktu seperti itu kita ambil kita serok kita siapkan media Kak. Yang di outdoor kan ada yang entah itu tadi lele atau patin itu dikasih apa ya kolamnya menyesuaikan Pak Nggih. Itu iya, iya. dikasih jaring atau enggak rafia-rafia itu nanti ukannya mijah terus paginya kita ambil kita kembalikan di tempat tersebut atau enggak Pak kalau kita memang enggak memungkinkan di kolam tersebut kita kasih rafia-rafia itu Pak yang seperti gambar tadi yang dimodif seperti sapu itu Pak. Kita Hmm. letakkan di situ biar sedapatnya telur itu nempel di media tersebut. Nanti nanti media yang substrat tadi kalau sudah terindikasi ada telur bulatan kecil-kecil kurang lebih 2 milian itu butir-butiran baru kita ambil. Yang sisanya biar dimakan yang lainnya seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu Pak. Untuk saat ini yang dengan keterbatasan media atau wadah yang Bapak punyai. Seperti Baik itu, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih Dokter Jainal untuk pertanyaannya luar biasa sekali. Baik, Pak Pipi dan Bapak Ibu Halo. sekalian, memohon maaf karena ini waktunya sebenarnya udah pukul 3 lebih. Mohon waktunya ya, Pak Pipit sebentar. Nggih, monggo. Mungkin Nggih. boleh menjawab. Ini sisa dari pertanyaan Pak Bambang. Mungkin secara ringkas saja ya, Pak Pipit, biar waktunya juga efektif. Ini ada Nggih, nggih. beberapa pertanyaan. Namun Nggih, yang Pak. pertanyaan nomor 4 sepertinya juga sudah dijawab ya tadi terkait support dari pemerintah. Mungkin tadi juga sudah disampaikan Pak Pipit waktu menjawab pertanyaan yang awal dari Pak Sigit. Dan ini pertanyaan ketiga, kelima, dan keenam ya Pak. Ini saya Nggih. rapel, mungkin garis besarnya saja. Selain untuk hobi atau hiasan ya Pak, untuk ikan koi ini apakah bisa dikonsumsi Pak? Ini pertanyaan eh, Hmm. dasar tapi jadi pertanyaan juga nih. Oh iya, Nggih. bisa dikonsumsi juga nggak ya? Kemudian eh, kenapa ikan koi itu mahal Pak? Kemudian apakah suplai atau demand-nya itu sangat timpang? Dan selanjutnya lingkungan yang seperti apa yang cocok untuk budidaya ikan koi ini Pak? Kemudian yang keenam, sebagai calon pensiunan menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya juga, dapatkah bekerja sama dengan petani yang sudah ada, Pak? Misalnya kalau hanya ikut tanam modal, waduh, ini Bapak ikut tanam modal, sudah ikut kelas leveraging aset bisnis belum ini Bapak? Jadi sebelum jadi investor kita harus tahu model bisnisnya dulu seperti apa, bisa diuji dengan 9 elemen bisnis model Canvas dulu ya, Pak. Kemudian kalau misal ada kerjasamanya seperti apa? Mungkin itu Pak Pipit, silahkan. Nggih. Nggih, terima kasih. Mohon izin, ini pertanyaan ini nanti mohon dibantu nggih, Bu Dia nggih. Yang satu di samping hobi hiasan, apakah bisa dikonsumsi? Bisa, Bapak Ibu. Kan namanya juga mau hidup itu untuk misalnya kita sendiri untuk bertahan hidup kan butuh butuh Betul. asupan makanan. Barangkali tega apa bisa sebenarnya. Tapi pengalaman kami memang dari segi rasa itu secara belum ada tambahan bumbu ya Bapak Ibu memang sedikit berbeda bisa dikatakan secara umum kurang sedap lah ini. Tapi untuk saat ini kan bumbu masakan terus rasanya kan banyak, jadi bisa dikonsumsi seperti itu. Oke. Biasanya ya terus terang, biasanya ada petani-petani kan daripada biasanya ada kejadian ikannya meninggal daripada dibuang kan masih dirasa layak nanti konsumsi seperti itu. Bahkan ada yang ekstrim itu di kelompok ya kita sharing itu
ini dalam tahapan mereka budidaya Bapak Ibu. Mhm. Ikan koi itu kan itu tadi yang kita singgung bersama kan 5% atau 10% yang grade A atau yang bagus itu kan sudah untung sekali. Nah itu sisanya kemana? Kalau ada beberapa petani itu yang ekstrim Bapak Ibu. Jadi dia cuma pelihara yang grade A, sisanya itu dia buang. Ada yang dibuang terus terang, mereka cerita di yang 90% itu dimasukkan plastik, dibuang di tanah atau di trotoar apa di tempat sampah lah seperti itu. Ada juga yang berapa tahun belakangan itu yang viral Tulungagung atau beli Tulungagung kalau nggak salah itu ada pecel koi apa bebek goreng itu ya disayang sekali itu dihujat itu yang kan bisa dikatakan menjatuhkan marwah ikan koi prestisnya ikan koi kan jadi jatuh. Ikan koi kok jadi apa ikan goreng ya Ikan seperti itu. goreng. Nah ada seperti itu bisa dikonsumsi tapi kembali lagi kalau koinnya masih layak bagus kenapa dikonsumsi kan bisa untuk dinikmati dan sebagainya kecuali memang itu tadi ada insiden koinnya apa bermasalah itu monggo dikonsumsi memang dari segi rasa itu tadi kurang sedap mungkin selanjutnya Lingkungan, makanya lingkungan. koi kok masih mahal atau apa nilai Oh iya. permintaan surplus sama demandnya bagaimana memang itu mungkin diduga itu memang sugesti Bapak Ibu. Kenapa mahal? Memang ya ada seperti arwana itu ada ya, prestisius kalau di apa namanya di sudah dunia perikanan itu punya apa ya punya saya punya koi sebesar ini itu memang punya apa naik harga diri dari apa yang apa yang punya itu. Soalnya memang nggak mudah Bapak Ibu dalam pelihara koi itu. Sepintas gampang tapi nggak semudah itu untuk mencapai yang seperti Dokter Zainal tadi sampai 50 nggak mudah. Itu di samping memang keilmuan kita, kesenangan kita juga faktor X tanda kutip ya faktor Tuhan yang Maha Kuasa karena sampai ikan sebesar itu. Memang permintaan itu menjadikan ikan itu tetap mahal. Meskipun ya kita kalau di secara keilmuan 1 kilo itu menghasilkan kurang lebih 50 sampai 80 ribu tapi tidak menutup kemungkinan kan namanya ikan kan nggak semuanya seperti manusia seperti kita lah kembali lagi kita kan sebagai manusia kan anak kembar satu atau dua kan berbeda tipikalnya misalnya kan ikan pun sama apalagi itu 50 ribu loh kan berbeda yang mirip indukannya itu yang dirasa bagus katanya seperti itu kenapa mahal kan seperti itu yang jadi seperti indukannya itu yang biasanya yang nilainya mahal kalau dari jumlah memang kuantitasnya banyak tapi kualitasnya yang memang eh, sedikit berbeda nah, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kalau mau dibantu langkah apa? Yang kurang ketiga apa? Langkah apa yang Yang lingkungan cocok, Pak. oh Lingkungan yang maaf ya. tulisannya lingkungan cocok secara umum eh, di semua dataran tinggi, dataran rendah itu cocok untuk budidaya koi. Dengan catatan itu tadi syarat baku air sebenarnya. Mhm. Kalau yang bisa kita ketahui yang perlu kehati-hatian itu sebenarnya eh, kita menggunakan air PDAM sebenarnya terus dan air sungai itu yang itu butuh kehati-hatian soalnya apa di PDAM itu kan ada kalanya treatment eh, ya pegawainya kan ada pakai kaporit dan sebagainya itu yang menjadi nanti dampaknya ke ikan. Kalau kita budidaya pakai air PDAM atau mungkin air sungai kan tanda kutip beda kan air sungai di misalnya di apa ya daerah pegunungan kan masih jernih, mungkin diduga kualitasnya memang bagus. Berbeda mungkin di daerah yang datar rendah di Depok, di mana kan air sungainya yang sekarang viral Pak Dedi itu kan dulu lautan sampah sekarang jadi jernih kan bisa kita gunakan tapi ada treatmentnya, ada ada apa perlakuannya. Sama halnya dengan PDAM, jadi ada treatmentnya yang berdasarkan tadi pakai obat tadi ada treatmentnya diendapkan. Jadi air PDAM atau air sungai itu kita endapkan sehari 2 hari. Diendapkan biar apa kita tampung terus kita endapkan sehari 2 malam 3 malam terus kita ambil air atasnya kita sirkulasi lagi seperti itu. Ada treatmentnya nggak langsung kita gunakan soalnya takutnya ada kandungan kandungan atau apa itu klorin atau kapur dan sebagainya. Samanya juga air sungai sama. Air sungai kita tampung kalau
memang media airnya sulit ya, pakai air sungai atau PDAM, ya terpaksa kita melakukan treatment tersebut. Nah, tips-tipsnya ada, nanti bisa sharing di YouTube di mana cara mengolah itu saya kira banyak. Seperti itu. Secara umum sama, asalkan ya masih air tawar. Kalau air laut jelas nggak bisa. Terus selanjutnya, dapatkah merger sama petani? Itu memang sangat bisa, tapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Juga petani itu kan juga ya, kalau memang rezeki punya orang kepercayaan, itu memang bisnis yang kita pasarkan major di petani itu memang kita ngasih modal, modal kita berkembang. Harapannya kan seperti itu. Kita nggak full dalam pemberian pakan, terus maintenance setiap hari, tapi sudah ada misalnya karyawan atau kerjasama, namanya kerjasama, bisa bebas menyebutkan untuk karyawan atau partner kita dan sebagainya. Itu secara umum memang menjanjikan seperti itu, tapi yang perlu kita perhatikan biasanya itu biasanya mungkin pengawasan atau bentuk perjanjian kita saja. Bentuk perjanjian kita seperti apa? Misalnya perjanjian nanti untungnya berapa, terus eh, ya hitung ruginya lah secara umum seperti itu. Yang selanjutnya biasanya pengawasan. Pengawasan itu namanya kita usaha kalau sudah apa ya, apa namanya, seperti kembali lagi arti bank butuh mitra kan ada syarat-syaratnya, ada apa namanya, entah itu apa namanya, ajunan ajunan apa, agunan yang di anu, syarat-syarat KTP agunan dan sebagainya. Itu semuanya kalau kita di kelompok kan, apa, kita petani itu kalau bisa kan jelas sulit, sampai kita kerjasama ini biar enak itu, sampai yang di petani itu juga harus ada yang dijaminkan di kita seperti itu. Takutnya yang ya, pengalaman kami juga sendiri, bukan di ikan ini, kita bicara di kambing. Kami, saya sendiri kerjasama di kambing. Permodalan di kambing, ya kita full modal, ternyata di ke depan punya anak nggak dikasih tahu, dijual sendiri atau apa, ya takutnya seperti itu. Di ikan pun saya kira juga pulangnya malah besar ya, bisa dikatakan misalnya 10% bagus, kalau orangnya jujur kan memang dikatakan 10% Pak ini anu, kalau enggak kan ya wallahu alam. Tapi memang kalau benar-benar serius si petaninya dan kita komit terus ketemu jalan tengah yang pas, itu memang salah satu terobosan yang bisa kita upayakan seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pipit dan pertanyaan dari Pak Bambang serta Bapak Ibu yang lain. Ada Pak Julius, Pak Sigit, dan juga eh, Bapak Dokter, mohon maaf. Dokter ya, Zainal. Iya, Dokter Pak Jainal. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Pipit. Untuk sesi hari ini luar biasa sekali ilmunya. Ya, terima kasih. Monggo, silahkan nanti Bapak Ibu mungkin daerah Batu atau Malang, pas Ya, kebetulan ya, nanti Pak. bisa kopi darat ya Pak ya dengan Pak Dia kopi Joko di darat kanan. mampir ke alun-alun. Mampir ke alun-alun. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, boleh Pak Joko menyampaikan closing statement nih untuk pesan-pesan nih untuk Bapak Ibu semuanya yang mau pensiun dan mungkin tertarik dengan dunia perkoinan sebelum nanti kita foto bersama. Silakan Pak Joko. Closingnya, Semangat. segala sesuatu yang kita upayakan untuk apa ya, menghadapi pensiun ini eh, memang eh, bisa dikatakan sulit kan. Biasanya kan kalau kita di pekerja itu ibaratnya itu seperti kita di kebun binatang, Pak. Kita harus kan kita dapat gaji, terus dapat aturan dan jadi kalau sudah di dunia pensiun kan ibarat kita di kebun binatang itu mau dikeluarkan dari kebun binatang, dilepas di alam liar kan seperti itu mungkin. Jadi baik-baik mempersiapkannya tentunya. Terus ya kita harus situasi alam liarnya itu seperti apa. Kan seperti itu. Kalau kita ibaratnya seperti itu, mohon maaf Ki, kalau kita menganalikan seperti itu. Jadi kita selama ini kan sudah bisa dikatakan, saya sendiri kan oh tinggal masuk kantor terus melakukan aktivitas dan sebagainya sudah pas kan, nyaman gitu. Jadi tentunya ya itu tadi kita persiapkan sungguh-sungguh apa yang akan kita hadapi ke depan. Kalau di alam liar itu survivor yang kita butuhkan. Mohon izin, mohon maaf. Oke, beberapa kata-kata salah
itu murni dari kami sendiri. Kami mohon sebesar-besarnya. Yang benar itu ya dari Tuhan kita, Tuhan Allah SWT. Nggih, ngoten nggih. Mohon maaf semuanya. Oke, terima kasih Pak Joko untuk materi yang disampaikan dan izin mungkin Bapak Ibu kalau ada yang berminat terkait materi yang tadi disampaikan boleh menghubungi nomor admin kami ya Bapak Ibu nanti kita akan kirimkan. Dan mohon izin berkenan Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya. Kita foto bersama dengan Pak Pipit dan juga Pak Jainal dan Bapak Ibu yang lainnya sebagai penanda telah berakhirnya sesi pada siang sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah stay sampai akhir, luar biasa sekali. Ada Pak Ali Akbar, Pak Agus Hermawan, Pak Sigis Prawoto, Ibu Evilianti. Oke. Baik Bapak Ibu, izin saya tunggu mungkin 3-5 detik untuk Bapak Ibu mempersiapkan. Oke, Bu Siti Aminah dari Bandung juga sudah on. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, boleh dalam hitungan ketiga. Ini ada Pak Dodi juga. Oke, siap. Untuk memberikan senyuman terbaiknya dan mungkin jempolnya Bapak Ibu untuk pemateri kita pada hari ini. Beliau Bapak Joko Pitono dari Batu Malang. Baik, Bapak Ibu, boleh senyuman terbaiknya. Saya ambil 1, 2, oke Pak Bambang Sis, Pak Abdul Sakur menyusul 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk perencanaan pensiun Bapak Ibu ke depan. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan silahkan kalau mau mungkin rekamannya ini hari ini kita akan upload di YouTube Bapak Ibu nanti boleh cek-cek YouTube ISQ MPP di situ playlistnya ada webinar sejuta senyum pensiun. Nah di situ ada webinar-webinar kami yang sudah rutin kami upload nanti materinya monggo sesuaikan untuk kebutuhan dari Bapak Ibu bisa dicari. Dan dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dia, Pak Terima Joko. kasih, Mbak Dia, Pak Sama-sama, Joko. terima kasih. Senang hari. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih. Nggih, sama-sama Pak. Nggih, semoga bermanfaat. Pit, terima kasih. Nggih, sama-sama Izin Pak. live. Nggih, mohon. Nggih, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Pipit, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Pak, mohon maaf ini sampai 3:30. Bapak Ibu juga izin karena mungkin sholat juga kan. Ini juga ada yang beberapa di kantor jadi sudah izin untuk persiapan sholat dan mungkin nanti pulang. Bapak, terima kasih waktunya. Sehat selalu. Oke. Sampai ketemu. Semoga saya event lagi di Malang ya, Pak. Nggih, oke, sampai jumpa lagi. Nggih. Pulang, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ku menemanimu membasuh